Shalom saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya selalu berharap dan berdoa semoga kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat suatu diskusi yang sangat menarik, yang dimana lagi-lagi di dalamnya ada Ustadz Suma yang mencoba untuk memutarbalikkan suatu kebenaran yang ada di dalam Alkitab, yang dimana dia berkuar-kuar tentang iman Kristen, akan tetapi pada dasarnya dia juga sama sekali tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kekristenan, apalagi tentang isi Alkitab. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana seorang apologet Kristen akan membantah serta mematahkan setiap narasi dan argumentasi liar dari seorang Ustadz Suma. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ini Monggo, gimana? Mas Ini Budi. dikasih ke Ustadz Wafi? Mana moderatornya? Moderator dulu lah. Saya ngikuti Ya. aturan. Oke, saya bicara dari tadi ternyata di mute, sabar dulu yang lain. Oke, kalau kita janganlah kita untuk main framing. Yang pertama saya sudah minta waktu untuk kita Ya saling Pak, itu udah cukup. kata. Itu Fokus udah saja cukup. kita, Sama bro. sesi Gak usah dua. lagi, Bisa. fokus saja. Sesi dua. Oke, sabar dulu yang Sama lain. sesi Jadi dua. saya minta janganlah kita main-main framing di sini. Oke, kita bukan cari untung atau kalah, tapi kita mencari fakta kebenaran. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua. Silakan Bu untuk Pak Wafi untuk open statement yang pertama. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema ya, Bible itu skripsi. Nah, kenapa? Kan apa namanya itu ya, batasan skripsi itu bisa diterima oleh dosen. Yang pertama, sumbernya jelas ketika diberikan footnote. Nah, sumbernya jelas. Kemudian kalimat-kalimatnya tidak saling bertentangan secara pemahaman dan lain sebagainya. Kemudian disusun dengan rapi ya, di layout dengan bagus. Itu namanya skripsi yang akan diterima oleh dosen, seperti itu. Sedangkan ketika saya membaca Bible, itu saya menemukan ada beberapa hal yang saya curigai, dan ini bisa dijawab oleh Bu Sofiatul nantinya. Nah, contohnya, saya mau share screen, ya, mau share screen dulu. Oke, nah, ini contoh ya. Nah, ini Al-Mazamir Asy-Syarif, ya, kitab Mazmur, yang ini kitab Mazmur. Di kitab Mazmur ini ya, Mazmur yang pasal 89 itu ada 17 butir. Ini, ada angka 17 ini ya. Ayatnya cuma, bukan ayat ya, butir. Nah, ada 17 butir di sini. Nah, kita lihat nanti di kodeks yang tertua, atau kodeks yang termasuk kodeks tertua ya. Kemudian, di sini, justru Mazmur itu sampai 88, langsung 90. Nah, ini kemana ini? 89-nya ada. Lalu kita buktikan dengan kodeks Sinaiticus contohnya, yang kodeks yang tua ya. Contohnya Sinaiticus, kita lihat. Nah, apakah benar seperti itu? Soalnya di LAI yang sekarang itu banyak banget ayatnya seperti itu loh. Itu dari mana itu? Kan nanti bisa dijelaskan nanti sama Mbak Sofiatul. Nah, ini ya, kita lihat di Mazmur, ini kodek yang termasuk tua ini ya. Sip. Nah, Mazmur ya, Mazmur nomor 89. Oke. 89. Nah, ini Mazmur 89 ya. Dari ayat 1 di sini sampai maksimal 16. Di sini justru Waktu habis. Ya. Silakan Bu Sofiatul untuk menanggapi. Yang mau kamu tanyakan apa? Coba Ustadz, apa yang mau ditanyakan? Kenapa di LAI sekarang Mazmur 89 sangat banyak, tapi di kodek yang termasuk kodek yang tua Sinaiticus cuma 16. Dan kita lihat di Mazmur yang cetakan dari Arab ya, yang cukup lama juga, itu justru cuma nggak ada ini, malah satu perikop ini nggak ada. Yang nomor 89 nggak ada ini. Ini Mazmur dari 88 lalu langsung 90. Oke. Ini gimana ini? Berarti LAI yang sekarang itu dapat dari mana seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, saya tanya.
Kamu tahu nggak LAI pakainya apa untuk menerjemahkan Alkitab kita? Lah, jelaskan saja, gak usah nanya balik. Lah kamu kok bisa mengambil dari kodeks? Monggo. Kodeks itu ditemukan tahun berapa? Tahu nggak kamu? Yang tadi Jelasin yang aja, kamu Bu, kutip pada dijelasin. Kodeks Vatikanus Sinaiticus itu ditemukan tahun berapa tuh, kamu tahu nggak? Oke Bu Sofiatul, untuk dijawab aja Bu tanpa Jelasin aja, pertanyaan lagi jelasin kepada Pak Wafi. Silakan Pak Bu. Kalau memang bisa Kita jawab edukasi saja. ke penonton. Oke. Ya, jawabannya itu gampang sekali. LAI itu memakai Kodeks Leningrad. Jadi Alkitab itu ya bukan kayak kamu, kitab syair puisi tadi bersajak, berpantun, beritme, bukan. Dan apalagi isinya berpencar-pencar atau berantakan. Kamu tadi mengatakan bahwa Alkitab kita tersusun secara kronologis, betul. Ya, apalagi kalau kamu lihat misalnya kitab Mahabharata. Itu saya kagum dengan Mahabharata. Kenapa? Katanya kitab susunan manusia tapi teratur. Begitu baca Quranmu sakit kepala kita. Siapa ngomong kepada siapa enggak jelas, obyeknya siapa, subjeknya siapa. Ceritanya berantakan di mana-mana, kisah penciptaan tersebar, kisah tentang Adam tersebar di Bu, beberapa coba surah, dijawab aja kisah tentang sesuai Bible Abraham gitu, Bu. tersebar di beberapa Ini kok surah. bahasa Tidak Quran? kronologis. Coba Kenapa lebih tidak fokus kronologis? dong, Bu. Kenapa Kita berantakan? aja. Karena Bu Sofia, berpencar-pencar Bu di Sofia, bawah Bu Sesuai bumi, dengan di detailnya bawah tentang rumah, Mazmur, di larinya bawah ke rumah. Al-Quran, bahas Anda Bible. Bu Sofia, nggak Bu cocok. Sofiatul, Bu Tetapi Sofiatul. Alkitab malah dia mempunyai berhujat. manuskrip 66.000. Loh. Ya, dan LA itu menggunakan yang namanya Kodeks Leningrad. Jadi ada variasi teks di manuskrip yang satu ada, di manuskrip yang satu lainnya nggak ada, itu udah biasa, wajar. Yang kamu kutip tadi Vatikanus Sinaiticus itu Wajar baru katanya. ditemukan tahun 1880-an. Ah, Ya. Jadi LAI dan Alkitab yang kita pakai harusnya sekarang Mas Wafi ya, minta yang diterjemahkan tunjukkan itu kodeksnya, tidak memakai yang Vatikanus sumber lain itu yang Sinaiticus. mana. Itu hanya semacam kodeks O, ya, atau standarnya seperti itu. Tetapi Mas kita Bram tidak pernah memakai ditanya. kodeks itu untuk perjanjian lama, memakai kodeks Leningrad. Perjanjian baru memakai Textus Receptus. Itu tahun 1500-an Textus Receptus. Kita tidak pakai kodeks Vatikanus Sinaiticus yang kamu katakan tadi. Dan variasi teks itu bukan cuma itu. Saya bisa tunjukkan kamu variasi teksnya itu sekitar hampir 400.000. Itu baru perjanjian baru doang. Kalau kamu bicara variasi teks, saya bisa tunjukkan 400.000. Dan itu tidak masalah buat kita. Ya, jadi antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lainnya berbeda nggak masalah. Bahkan Septuaginta Mazmurnya sampai 151. Di kita sampai 150. Di gereja timur pegang Mazmur sampai 160. Apakah itu menjadi problem? Enggak. Kenapa? Itu tidak merubah doktrin dasar kekristenan ataupun teologi Yahudi kita tentang bagaimana cara kita memandang Allah. Tidak merubah apapun. Karena memang kita tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil merupakan kitab yang diturunkan dari Loh Mahfuz, didiktekan oleh Jibril kata per kata. Tidak pernah orang Kristen mengklaim hal itu. Ya, kita tidak pernah mengklaim kata per kata tidak berubah, nggak pernah. Bahkan kalau kamu lihat Alkitab LAI sekarang ada tanda kurung. Artinya di beberapa manuskrip ada, di manuskrip lainnya nggak ada. Ya, jadi terjemahan Alkitab di seluruh dunia cuma pakai dua. Satu, ya, dia memakai yang namanya majority text yang kita pakai sekarang, Textus Receptus. LAI pakai yang Textus Receptus. Itu mewakili 95% teks perjanjian baru, ini saya katakan ya. Perjanjian baru teks ya, di dalam bahasa Yunani. Ya, itu kita pakainya Textus Receptus. Yang kedua dia pakainya critical text, itu dia pakainya sekitar 200 manuskrip perjanjian baru yang lebih tua yang tadi kamu sebutkan tuh, Alexandrinus. Ya, Sinaiticus, mereka pakainya itu. Tetapi apakah ini berpengaruh terhadap doktrin? Sama sekali tidak. Hanya variasi teks ini kita akui, perbedaan-perbedaan manuskrip itu kita akui, itu tidak problem buat orang Kristen. Bahkan kalau kamu lihat Alkitab Perjanjian Lama itu kitab Yeremia, itu ada dua versi dan semuanya dua-duanya dipegang oleh orang Yahudi. Ya, ada tambahan pada kitab Daniel, itu diakui orang Yahudi pegang itu. Tidak masalah buat mereka. Ada tambahan pada kitab Esther, ya. Bahkan Deuterokanonika itu juga diakui oleh orang Yahudi. Itu kitabnya Yahudi semua tuh. Ada Tobit, Yudit, kitab Esther itu semuanya kitabnya orang Yahudi, diakui, tidak masalah. Mau dipakai boleh. Ya, Alkitab Katolik memakai Deuterokanonika boleh, tidak masalah. Ya, Alkitab Kristen tidak memakai Deuterokanonika, tidak masalah. Ya, yang penting Alkitab Taurat, Zabur, dan Alkitab para nabi itu sama. Kita tidak pernah mengklaim titik komanya sama, tidak pernah mengklaim. Ya, bahkan Ayub itu ada dua versi, yang satu versinya lebih panjang. Kitab Daniel ada dua versi, yang satu versi kitab Daniel lebih panjang, satunya pendek. Ada dua-duanya, itu dipakai dua-duanya. Ya, buat kita no problem. Ya, karena apa? Karena bagi kita tidak pernah mengklaim kitab ini turun, apalagi Injil diberikan ketika Isa masih nenen. Kita tidak pernah mengklaim itu. Injil itu adalah seorang pribadi, namanya Yesus Kristus. Ya, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan ditulis di dalam 4 kitab saksi, memoir para rasul, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Memang itu kitab ditulis oleh para murid, tidak ada dititipkan nama Jibril. Tidak pernah orang Kristen mengklaim tadi, Matius duduk ya, terus Jibril, ini ada Jibril diktekan ya, Matius 1 tulis, sinilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Tidak ada itu. Dan Alkitab itu ditransmisikan, bukan seperti Quranmu. Ditulis selesai dulu, Matius. Kemudian bagaimana caranya ditransmisikan dari generasi ke generasi? Dengan cara disalin. Ada perbedaan-perbedaan teks, yes, itu diakui. Itu kita terbuka, saya sudah buat video, perbedaan variasi teksnya di mana saja.
Ya, berapa persen yang kira-kira merubah arti? 0,03%. Ya, dari seluruh variasi teks 400.000 ini saya bicara perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu disalin oleh kaum Masoretik. Jadi perbedaan variasi teksnya jauh lebih sedikit. Tidak banyak bedanya. Ya, tidak banyak bedanya. Ya, karena apa? Yang nyalin waktu para habis. profesional. Oke, Waktu waktu habis. habis. Terima kasih Bu Oke. Sofiatul. Monggo. Oke, silakan Ustaz. untuk Pak Ustadz bertanya lagi, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Oke. Jadi ketika Bu Sofiatul tadi mengatakan bahwa tidak mengambil dari kodeks Sinaiticus, ya, tapi yang diambil itu dari Textus, ya, Receptus. Nah, Bukan, perjanjian dan lama kodeks yang- Leningrad. Perjanjian baru Textus Receptus. ya, Kalau nah. kamu bicara Mazmur berarti kodeks Leningrad yang diambil. tunggu, belum selesai saya, Bu. Ya. Sekarang saya tanya begini, Bu. Kodeks Textus Receptus itu dapatnya dari mana? Kok bisa berbeda dengan kodeks yang ditemukan yang diklaim itu yang tua? Berarti pengambilan, ya, kodeks Textus Receptus itu dari mana? Kok bisa yang dulunya ada sekarang kok ada? Ketika Ibu Sofiatul mengatakan bahwa Sinaiticus baru ditemukan di tahun 1800, padahal sejauh ini saya belajar, ya, itu memang diakui oleh semua Bapak Pendeta, itu adalah kodeks yang awal, termasuk yang tua, ya, bukannya awal, tapi termasuk yang tua, di abad keempat, kan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, Textus Receptus itu dapatnya dari mana? Kok bisa banyak banget gitu? Padahal yang diakui yang tua, itu justru udah ada, seperti itu. Kok yang muda mengalahkan yang tua, seperti itu? Seharusnya kan yang muda ini mengambil rujukannya itu kepada yang tua, itu yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, kalau memang ngambilnya dari Textus, ya, Receptus, kenapa di Markus 16:8 itu kok jadi 2 paragraf? Ya, di LAI-nya kok jadi 2 paragraf, padahal di Textusnya itu cuma 1 paragraf. Katanya ngambil dari Textus Receptus. Markus 16 ayat berapa? 9 sampai 20 yang kamu tanyakan. Markus 16:8, Bu. Iya, itu kan ada yang 1 sampai 8. Oh, itu dikasih- namanya Disimak strategi. saja, Bu, Bu. Jangan Bu, disimak dulu Bu Sofiatul. Disimak saja. Oke. Gini Bu Sofi, Nah, nanti bro kita ini ikut- moderator catat bro. Kalian ribut sih. Waktu Oke, diputus lagi. kita ikut rule aja memang. Agaknya rule ini memang tidak cocok untuk Bu Sofiatul, tapi karena kita sudah sepakat begitu, Bu, kita hormatin aja. Kayaknya. Jadi ya mau tidak mau ya mau di Waktu di kemana pause lagi. ya. Oke, waktu di pause. Jadi kita ikutin aja, Bu. Yang sudah disepakati. Oke, dilanjut Pak Ustadz, silakan. Nah, pertanyaan saya cuma 2 itu, ya. Yang pertama, kalau memang Sinaiticus tidak diakui, yang diakui adalah Ngomong Sinaiticus nggak diakui ya tadi ya. Ini framing ini Sabar, Billy, Bu. perhatikan. Bukan Sabar, framing Bu. langsung tegur. masalah dijawab saja, nanti tidak usah. Oke, Kalau- nanti dijawab satu kali. Bukan, Oke, bukan. Susah emang kalau kan ada pertanyaan kan. Bukan begini bro Bill. Pertanyaan. Kalau Oke, dia gimana? framing, bro Oh. bentar. Kalau narasumber pembicara memframing, bro sebagai moderator wajib menegur. Karena Gini, Ibu gini, Sofi Bang. mengatakan tidak diakui tidak. Itu framing. Jadi Ibu bro Sofi Billy juga langsung tadi- tegur. Ini Ibu Sofi juga yang tadi luar berulang kali bilang malah bohong lah, ikut, apalah Bapak kita nggak tahu. protes kok. Oke, Kita sabar protes. semua. Oke, Tuh. semua. Kita Saya dari berbicara tadi sesuai dikatakan dengan saya diam Oke, aja. sabar. Oke. Jadi kita berbicara sesuai fakta dan data aja ya. Di luar fakta dan data itu dianggap framing. Dan saya rasa kita nggak usah lah ngomong framing. Ya Kecuali iya, Bapak maksudnya punya gini data. loh. Tadi Kecuali kan Bapak punya Ibu data. Sofia juga framing kan. Kita nggak pernah protes kok. Ibu Sofia mau bilang itu terserah Iya. kamu, Nggak ada itu bohong. protes sama Kita sekali nggak pernah dari tadi. protes. Ini kok dipotong-potong. Sampai Nanti silakan, Sudah Bu dilanjutin Sofia dulu. bantah. Oke. Dilanjutin aja. Untuk sebisanya untuk menghindari itulah Pak. Oke, silakan. berapa menit ini punya saya yang hilang ini sudah? Iya. Oke, akan ditambah 1 menit lagi. Sudah kutahan dari tadi 50 Oh, detik ditahan. lagi. Oke. Ya, yang pertama pertanyaan saya, kalau memang kodeks Textus Receptus yang diambil, ya, tidak mengambil dari Sinaiticus, maka saya tanyakan, kodeks Textus Receptus itu dapatnya dari mana? Kok beda banget, jauh malah ya. Bahkan di literasi Arab itu hilang 1 perikop itu. Itu kok bisa seperti itu? Dapatnya dari mana? Itu pertanyaan saya. Kemudian Matius 16:8, kalau memang ikut kodeks Textus, kenapa kok di LAI jadi 2 paragraf, padahal di Textus Receptus cuma 1 paragraf? Kok tidak mengikuti rujukannya? Sudah selesai, monggo dijawab. Jawabannya gampang sekali. Textus Receptus itu Ya, tahun monggo. 1500-an. Nanti dikasih Ya? waktu lah. Ini waktu belum di stop juga. Nanti baru ngomong lah. Nanti Wah, Bu dikasih waktu. Sofi, Bu. bisa nggak dikasih waktu dulu? Kalau sudah selesai baru. Oke, dilanjutkan. Oh, waktunya udah habis ya? Udah habis bro waktunya. Jadi kayaknya memang udah tepat waktu habis Bu Sofia untuk Iya. menanggapi ini. Terus begini, Oke, begini, Bang. Dan Saya Nah, sebelum kan dimulai saya ngomong dulu. mempersilahkan kan? Iya. Oke. Saya ngomong dulu gini. Jadi Ah. kan ini kita sudah sepakat. Yang bicara cuman moderator gitu. Jadi tolong yang di luar moderator nggak usah masuk-masuk Oke. protes. Oke, yang kedua, jangan bilang saya tidak menegur Bu Sofiatul
dalam hal-hal yang tertentu seperti itu. Dan saya juga menegur dia, jangan bilang tidak Iya. menegur. Jadi hindari juga Jadi- framing. Ya, artinya begini Bang, kalau Semua memang Ibu kodeks Sofiatul diakui, itu jangan melanggar, dibilang tidak langsung diakui. dimatikan. Langsung dimatikan ya. Kalau Ibu Sofiatul itu melanggar, langsung di-mute aja. Gitu. Jangan Iya, dibiarin. saya kan mute dia, bukan tidak. Berapa kali? Ya, ini Saya next ya, next. saya mencoba Ini next. adil. Oke, kita adil. Oke, brother. Terima kasih tanggapannya. Silakan Bu Oke. Sofiatul. Ini yang perlu Anda Muslim ketahui ya, bahwa bukan seperti Quranmu. Kita mempunyai total 66.362 manuskrip, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya. Dan dari studi bibliografi tes, manuskrip Alkitab kita itu dari sisi terbanyak juara nomor 1. Ya. Dan dari sisi terakurat nomor 1, keakuratannya 99,5%. Variasi teksnya 0,5%. Tadi saya sudah mengatakan dari 0, sekian itu 0,03-nya berpengaruh. Ya, ada di satu manuskrip yang ada, di manuskrip lainnya nggak ada. Ya, itu yang para scholar menyatakan apakah ini mungkin catatan kaki atau ada di autografnya. Ya, tetapi tidak berpengaruh terhadap doktrin. Berapa yang mempengaruhi itu 0,03%. Dari total manuskrip kita, yang Anda bisa lihat, Alkitab itu juara 1 dari sisi terbanyak. Ya, kemudian dari sisi manuskrip, jumlah manuskripnya juga lebih ini. Ini manuskrip Yunani ya, 5.838. Kemudian dari sisi penyalinannya dari aslinya autografnya sampai ditemukannya manuskrip salinan pertama itu jangka waktunya juga paling dekat. Ya. Terus dia tadi tanyakan, dari mana Textus Receptus? Textus Receptus itu diambil dari manuskrip-manuskrip Bizantin. Jadi manuskrip kita, famili manuskrip Alkitab perjanjian baru, saya bilang perjanjian baru ya. Yang tadi 5.800-an dalam bahasa Yunani. Itu ada 2. Yang pertama dia menggunakan kodeks Bizantin. Yang kedua manuskrip-manuskrip famili Alexandria. Yang kritik teks tadi yang lebih pendek, itu dia menggunakan manuskrip famili Alexandria. Yang panjang itu menggunakan manuskrip Bizantin. Mana yang kita pakai? Kita pakai semuanya. Ya, Textus Receptus itu mengambil manuskrip-manuskrip Bizantin, golongan famili manuskrip Bizantin. Kenapa? Karena mewakili 95% dari total manuskrip Alkitab perjanjian baru kita yang berbahasa Yunani. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan, ini ngambil dari mana, ini dari mana, semua ada, tinggal tergantung dia pakai manuskripnya yang mana. Ya. Nggak ada itu LAI nambah-nambahin sendiri, nggak ada. Nah, kalau Anda mau bahas satu-satu, misalnya tadi yang Anda tanyakan, ya Markus 16, yang 1 sampai ayat 8, itu kita sebut dengan the short ending, the Gospel of Mark. Yang satu lagi sampai ada ayat 9 sampai 20. Kenapa? Karena kita menemukan manuskrip-manuskrip lainnya yang memang memuat ayat-ayat tersebut, sehingga itu dimasukkan oleh LAI. Ya, sebagai tambahan. Begitu juga dengan kitab Ayub. Kitab Ayub itu ada yang lebih panjang dari yang kita pakai sekarang. Kalau LAI mau memasukkan tambahan itu nggak masalah, karena Septuaginta kita, kitab Ayubnya nggak seperti yang kita pegang sekarang, ada tambahannya di situ, lebih panjang dari kitab Ayub yang kita pakai sekarang. Apakah itu jadi problem di dalam gereja? Enggak sama sekali. Ya, jadi kalau kamu tanyakan tadi, ya kita mengenal yang namanya 2, the shorter ending of the Gospel of Mark. Ya, saya kasih Anda lihat nih ya. Tadi keakuratannya 99,5% akurat penyalinannya. Ya. Ntar aku cari dulu. Bisa di stop dulu nggak timernya? Tolong di stop dulu timernya untuk buka data. Jadi kamu tadi itu tidak bisa membedakan antara ditemukannya Kodeks Vatikanus Sinaiticus tahun 1800 dengan penulisannya. Penulisannya mungkin abad ketiga, abad keempat, tetapi baru ditemukan tahun 1800-an gitu loh maksud saya. Ya, ngerti ya? Jadi Alkitab perjanjian baru kita nggak pakai itu Kodeks Vatikanus Sinaiticus karena baru ditemukan tahun 1800-an. Alkitab kita udah tahun 1500-an sejak ditemukannya mesin cetak Gutenberg itu sudah dicetak Alkitab perjanjian baru. Bukan pakai Kodeks Vatikanus Sinaiticus. Jadi Alkitab kita itu tidak direkonstruksi hanya dari Kodeks Vatikanus Sinaiticus. Tapi dari semua teks-teks tadi loh, yang saya katakan, dari famili manuskrip Bizantin. Saya cari datanya dulu ya, kalau Anda nggak ditunjukin datanya nggak ngerti Anda. Ya, jadi Textus Receptus itu sudah ada sebelum Vatikanus dan Sinaiticus, itu kita sudah punya perjanjian baru. Waktunya sisa berapa nih? Iya, seharusnya waktunya berjalan loh, meskipun buka data. Sabar, Bu, sabar. Nanti kalau waktunya habis akan moderator akan sampaikan. Siap. Oke, nanti kalau Akila kamu tahan waktunya nggak? Timer, tinggal berapa? Ditahan tadi karena diminta ditahan. Ya. Udah, Oke, ditahan dulu. Bisa lihat Lanjut. screen saya? Bisa diminta ya? Bisa lihat screen saya? Ya, bisa Bu, bisa dilihat. Jadi Alkitab kita itu tidak dari Kodeks Vatikanus Sinaiticus tok. Itu hanya
kita sebut dengan kodeks 0. Artinya standar, artinya kita cocokin karena dia utuh dalam kondisi lengkap kodeksnya. Ya, kita punya manuskrip dalam bentuk potongan-potongan papirus itu banyak sekali, 5.000 lebih tadi saya katakan. Ya, ada 4 famili manuskrip. Ya, 4 keluarga manuskrip, tapi 2 yang famili yang paling besar itu yang kita gunakan sebagai terjemahan Alkitab kita. Yang pertama, Kodeks Bizantin, Anda lihat itu, Textus Receptus Novum Instrumentum Omni. Ini yang kita pakai. Karena mewakili 5.000 lebih manuskrip, yaitu total 95% dari teks manuskrip Alkitab Perjanjian Baru kita. Yang pakai ini antara lain Geneva Bible, King James Version, saya pakai ini. Jadi kalau Anda tanya, Bu Sofia, Anda terima Alkitab yang mana? Textus Receptus, nggak usah nanya lagi. Ya, saya tidak menerima yang versi pendek, yaitu Alexandrian, yaitu Novum Testamentum Graece. Saya tidak terima Alkitab ini, karena versinya lebih pendek. Buat saya catatan kaki itu tidak masalah, karena Alkitab Perjanjian Lama kita tuh penuh dengan catatan kaki. Jadi Alkitab kita tuh diedit, teman-teman. Kitab Taurat itu diedit. Ya, 7 pasal terakhir di dalam kitab Taurat Musa itu bukan cuma Musa saja yang nulis. Nabi-nabi nulis pada waktu itu. Ketika setelah Musa mati, yang terjadi adalah ini. Begitu juga dengan kitab Yosua itu diedit sama Nabi Samuel, ditambahin catatannya. Ya, setelah itu Yosua merebut tanah itu ditambahin, teman-teman, diedit. Jadi Alkitab kita ini bukan kitab gedebuk, kemudian didiktekan sama Jibril. Enggak, ada catatan-catatan kaki supaya pembaca mengerti. Jadi saya tidak anti dengan yang namanya catatan kaki. Enggak harus manuskrip itu titik komanya itu sama persis. Ya enggak bisa, manuskripnya aja tulisan tangan ada 66.000. Dan semua manuskrip itu enggak ada yang sama persis. Kita dengarkan sendiri ya, sahabat. Dia sudah mengakui bahwa kitabnya itu acak-adut. Perjanjian Lama berapa ada variasi ada yang panjang, ada yang pendek, semuanya dengan dipakai. The Dead Sea Scroll yang kita temukan, Alkitab Perjanjian Lama kita yang kita temukan di Qumran The Dead Sea Scroll. Artinya semuanya asli nggak mungkin. Kita ada enggak variasi? Salah satunya tapi atau dua-duanya yang palsu. Tidak lebih dari 3%. Karena satu yang panjang, ya, satu perbedaannya yang pendek. atau variasi teksnya. Hurufnya tidak sama persis. Semua alasannya kami ya? bukan pewahyuan kayak Jibril. Yang tadi Anda katakan, Ya, kalau ada Alkitab yang memakai manuskrip Alexandria, famili Alexandria, dia akan kurang itu, nggak sama. Terima kasih Sofiatul. Markus 16 cuma sampai ayat 8 kok. Dan 9 sampai 10 dapat dari mana, Bu Sofiatul? Dapat dari manuskrip ini. Semua ada dasarnya. Manuskripnya kita punya. Dan itu dimasukkan semua. Karena apa? Kita merekonstruksi semuanya. Oke, waktunya habis Bu Sofi. Silakan, monggo, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Oke. Jadi begini Bu ya. Ada pertanyaan saya yang belum jenengan jelaskan. Mungkin dijelaskan setelah ini. Kalau memang di Markus 16 ayat 8 ya, itu dijadikan 2 paragraf, itu ngambilnya di mana? Yang LAI ini ngambilnya di mana? Karena yang pembahasan saya sebenarnya bukan doktrin, tapi mengerucut kepada ayat. Meskipun salinan atau manuskripnya sangat banyak dan semuanya diambil, itu terserah Anda. Mau bagaimana, terserah Anda. Yang saya tanyakan itu ayatnya, ya. Ayatnya seumpamanya Textus Receptus itu ketika lebih banyak, itu ngambilnya dari ini dan itu. Nah, seperti itu yang ingin saya dengarkan dari Anda, seperti itu. Yang saya tanyakan tadi yang belum terjawab itu, yang belum diarahkan itu, yang Markus 16 ayat 8. Itu jadi 2 paragraf itu ngambil di kodeks yang mana? Coba tampilkan itu. Ngambil di kodeks yang mana? Terus ketika salinan itu sangat banyak ya, sampai banyak banget kan tadi kan Anda menjelaskan kan, kira-kira ya apakah semuanya asli dan bagaimana menentukan keasliannya? Karena kalau di Islam itu pasti ada penelitian seperti itu Bu. Ada penelitian sebenarnya. Islam tidak punya manuskrip. Sabar Bu Sofia. Waktu belum habis Bu Sofia. Jangan dipotong terus dong. Tadi mengatakan sangat banyak ya, kodeksnya itu sangat banyak sekali, dia semuanya diambil seperti itu. Dan jenengan mengatakan bahwa Sinaiticus itu yang 0 seperti itu ya. Karena itu yang lengkap. Nah, seperti itu. Nah, kan ketika Sinaiticus itu meskipun ditemukan di akhir, itu ternyata diakui yang terlama gitu loh. Sehingga kredibilitas atau keyakinan bahwa mana yang benar, mana yang tidak, itu seharusnya mengambil yang tertua, yang sudah disepakati tua meskipun baru ditemukan. Instruksi dulu Pak. Ditahan dulu waktu Bapak wifi saya mau instruksi dulu. Ya. Saya sudah bikin videonya. Maaf dulu Bu Sofiatul. Instruksi dulu Pak, jangan bertanya terlalu banyak berhubung waktunya itu tidak banyak yang dikasih. Nah kalau Bapak itu bertanya terlalu banyak, bagaimana bisa menjawab sesuai waktu Pak? Pertanyaan saya cuma 2 itu loh. Loh, gini Mas. Ini saya sudah bikin videonya itu, sebentar. Oke, dilanjut Pak. Waktu saya kan 3 menit Mas. Iya, ya 3 menit. Saya cuma menurutkan 2 pertanyaan itu kok. Cuma saya jelaskan lagi. Oke. Dilanjutin Pak Ustadz, silakan. Ya. Saya hanya mau peringatin aja. Oke. Tadi Mbak Sofiatul sudah bilang kalau Sinaiticus dan Vatikanus itu yang 0 katanya, yang dianggap
memang sudah disepakati yang paling tua seharusnya bukan disepakati yang paling tua dijadikan Bu standar. Sofiatul sabar, Bu Sofiatul sabar. Nanti disanggah Bu Sofiatul. Nanti disanggah, lanjutin Pak Ustadz. Ya. Nanti kan tinggal dijelaskan toh, kan sampean yang lebih paham itu daripada saya kan begitu. Tinggal dijelaskan saja nantinya. Nah, ketika sudah dijadikan standar ya seharusnya meskipun ada perbedaan itu sedikit lah seperti itu. Ini sangat banyak, bahkan satu perikop hilang dan itu bukan terjadi satu kali. Ya, bahkan di Yohanes itu banyak ayat yang di Sinaiticus sudah ada. Dan di kodek-kodek yang tua ada. Ternyata di LAI ada seperti itu. Sehingga ketika Markus 16 ayat 8 itu menjadi 2 paragraf, maka saya katakan ngambil kodek yang mana itu. Begitu. Sudah selesai, monggo dijawab. Oke, saya jawab satu ya. Kodeks Vatikanus Sinaiticus dikatakan terutama Vatikanus ya. Itu dikatakan kodeks 0, itu bukan karena dia dibilang paling tua terus semua harus ngikut. Enggak. Jadi Alkitab kita itu saya sudah katakan tidak direkonstruksi dari satu kodeks. Vatikanus Sinaiticus saja baru ketemu tahun 1885. Alkitab kita itu udah jauh-jauh, sebelum itu sudah ada. Ya. Jadi kita tuh tidak pakai kodeks Vatikanus Sinaiticus, itu yang lengkap ditemukan dalam bentuk kodeks. Mengapa dijadikan standar disebut kodeks 0? Karena ketika ditemukan papirus-papirus manuskrip potongan-potongan papirus yang lebih tua daripada Vatikanus Sinaiticus, itu dicocokin, ngerti ya? Jadi kita itu bukan hanya punya Vatikanus Sinaiticus, itu yang tertua dalam bentuk buku, dalam bentuk kodeks, tapi kita punya potongan-potongan papirus, misalnya P52. Saya bisa tunjukkan Anda, P52, P75. Itu jauh lebih tua dibandingkan Vatikanus Sinaiticus, tapi bentuknya nggak kodeks. Dan itu dicocokkan masuk. Nanti akan kita bahas the pericope of adultery, ya. Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 satu-satu. Anda kalau tanya sama sini nggak bisa dalam debat, Pak. Ini Anda tahu ya, ini untuk menjawab pertanyaan Anda, Markus 16 ayat 9 sampai 20 tadi dapat dari mana? Saya tunjukin ya. Anda harus bicara sama saya 3 jam. Anda kasih saya waktu 3 jam. Saya akan tunjukkan dari mana Markus 16 ini diambil. Anda siap? Kalau saya cuma punya waktu 5 menit menanggapi tidak bisa. Nih loh. Ini saya harus mengekstrak semuanya ini. Anda kalau punya waktu sama saya hanya bahas satu pasal satu. Mana yang Anda mau tanyakan? Variasi teks mana? Misalnya tadi Anda tanyakan Bu Sofiatul. Markus itu kalau ada yang Markus 16 pasalnya cuma sampai 8, satunya ada ayat 9 sampai 20. Itu dari mana Bu LAI dapatnya? Saya butuh waktu 3 jam. Kalau Anda mau kita bahas. Ya. Saya tidak bisa hanya bahas dari ini. Kenapa? Nih loh, manuskrip kita itu begitu banyak. Ya, ini adalah bibliografinya. Ini dari mana? Ini diambil. Ya, ini kalau Anda mau lihat saya ada videonya. Kalau Anda mau lihat, ya. Dari tulisan bapak-bapak gereja pun kita ada semua. Ya. Ini hanya untuk menjawab satu variasi teks yang besar. Kalau nanti ada tanya, Bu Sofiatul, itu pericope of adultery. Yohanes 8 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu di mana Bu? Kok nggak ada di Vatikanus Sinaiticus? Saya butuh waktu 2 jam untuk menjelaskan kepada Anda. Saya tunjukkan manuskripnya detail. Ya, karena kita punya berapa? 66.000 manuskrip. Bukan satu. Itu. Anda siap gak ini? The claim that many Greek manuscript menghilangkan Markus 16 ini salah. Kita mempunyai apa? 1.650 Greek copy. Anda mau satu-satu saya tunjukin. 1.650. Saya tidak bisa jawab dalam 5 menit. Saya tunjukkan Anda yang besar-besar saja manuskripnya. Ini diambil dari mana? Dari sini loh. Ini kita punya 1.600 manuskrip bahasa Yunani mengenai perikop ini. Markus 16 ayat 9 sampai 20 kita punya manuskripnya. Ya. Yang Anda tadi bacakan Kodeks Vatikanus Sinaiticus, ya. Yang diambil sekitar abad kedua, abad ketiga, tidak mengandung ini. Tetapi kita punya manuskrip lainnya. Kitabnya itu bukan wahyu dari Allah. Itu stop sampai Jadi itu bukan Markus 16 ayat 8. Tetapi kita bukan cuma punya Vatikanus Sinaiticus, jadi teman-teman. kitabnya orang Kristen Anda itu harus kitab tahu temuan. bahwa saya sudah mengatakan Alkitab Jadi kita mereka itu menulis tidak dan hanya menyusun dibentuk berdasarkan dari satu temuan-temuan. kodeks. Jadi manuskrip yang ditemukan itu Tapi dianggap dari lagi famili kitab, manuskrip. ditemukan lagi Kalau dianggap nggak lagi famili kitab. manuskrip Jadi Byzantium yang kitabnya merupakan Textus ini Receptus, kitabnya orang Kristen famili menurut manuskrip Sofiatul itu Alexandria. adalah kitab temuan. Kalau ada tanya Bu Sofiatul pakai yang mana? Saya pakai yang Textus hancur, Receptus. Mina. Saya pakai yang versi panjang yang komplit, paket komplit. Saya nggak paket Bukan hemat, wahyu paket dari komplit. Tuhan, tapi kitab Semua catatan dari kaki itu temuan-temuan. penting dan harus masuk. Kenapa? Catatan kaki perjanjian Aduh, lama itu juga namanya kitab masuk mengais-ngais, mengais dari ya, Anda mau temuan. tahu satu-satu manuskripnya mana saja, saya tunjukkan dengan cepat. Wahyu dari Tuhan kok. Ini segini ditemukan. banyak ini loh. Kalau Anda cuma mau bahas itu tadi. Anda kan tanya di mana aja. Segini banyak. Anda punya waktu nggak 3 jam? Kalau Anda punya waktu 3 jam kita bahas. Cuman ini saja bicara Markus 16 ayat 9 sampai 20. Sombongnya minta ampun. Monggo, tapi mungkin ternyata satu aja kitabnya ditunjukin ke di Ustadz plus Lafi. temuan. Hancur Mina. Iya, yang LAI ini jadi 2 bukti paragraf itu loh, ambil manuskrip atau kodek dari mana? Moderator bisa menanggapi? Saya Ya, tanya. saya perjelas Enggak. Ustadz Wafi biar nanti Sebentar, ini udah ada ditunjukin. tabelnya, sebentar. Kecuali kamu menegaskan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Waifi. Kalau enggak bisa. Saya tidak seperti Iya. itu dari tadi. Lebih cocok Oke, kitab ini ini bisa lihat clipping. dapatnya dari mana?
Manuskrip 199 itu Ayo, miniskul, netizen. tulisan Teman-teman Yunani kecil kita bukan tertawa. majuskul. Jadi Alkitab Ternyata kita itu ada yang kitabnya majuskul, ada yang kitab tulisan Yunani clipping. gede-gede, Ya, capital, ada yang Jadi miniskul. Kamu teman-teman ngerti enggak ini? pustaka yang Kalau kemudian kamu dianggap mau sebagai saya firman tunjukkan Tuhan. aksesnya, saya tunjukkan manuskripnya. Ngakak saya. Ya, diambil dari mana? Dari sini. Semakin banyak Manuskrip bicara semakin 199 saya ketahuan kasih kodenya semuanya. jika kamu nggak ngerti. Aduh. Ya. Gimana ini kawan-kawan? Yuk, Manuskrip netizen jangan nomor lupa 20 215 minum kopi campur 300 masako ya, disimpan di mana sambil ini ada nyimak ini ada disimpan sekarang di museum. Saya bisa tunjukkan manuskripnya satu-satu kalau kamu punya waktu 3 jam. Weh, Manuskrip nomor 1 ini sombongnya manuskrip minta 1 ya. ampun. 205288 ini kode Padahal semua nih. yang mau ditunjukkan itu cuma apa? 20911582. Ya, cuma tulisan-tulisan orientalis dan itu pun hanya hasil temuan. Manuskrip nomor 152211011192121110 semuanya mencakup Markus 16 ayat 9 sampai 20. Kamu mau tahu manuskripnya satu-satu? Kita butuh waktu 3 jam untuk bahas ini satu-satu. Saya 3 jam nih. datangkan ahli bahasa Yunaninya kalau kamu tidak percaya. Bahwa manuskrip Alasan bahwa Markus bonyok. 16 ayat 9 sampai 20 itu ada di dalam manuskrip kita. Manuskrip cuma hasil Ya, ini salah temuan-temuan. satunya teman-teman. Ini mana ngerti yang enggak yang ngerti kayak gini? Waktu habis. Adalah para scholar. Oke, waktunya habis, Bu. Jadi Monggo, Pak teman-teman, semakin panjang dia bicara, Ini semakin materinya kalau kamu mau saya ketahuan. kasih materinya. Kitabnya itu adalah Ya, Oke, dari Pak Ustadz, mana? silakan, Pak Ustadz. 16 ayat Hasil 9 sampai 20. temuan Ini temuan. materinya Oke, Bu. saya Oke, kasih. oke. Biarin aja dulu, Bu. Nanti sebentar. Dilanjutin aja, Pak Ustadz. Iya, jadi nanti bisa Ibu jawab mungkin persingkat lagi ya, bahwa LAI menegaskan Markus 16 ayat 8 jadi 2 butir. Nah, itu dapat dari kodeks mana? Saya tidak butuh 3 jam atau 7 hari sampean, Bu. Saya cuma butuh itu ngambil kodek mana gitu aja, terjemahkan. Nah, Kalau ini- memang menggunakan Ini bahasa kamu udah lihat Inggris, tadi. kalau memang menggunakan bahasa Inggris, maka diterjemah biar yang lain paham. Jelas-jelas di Kamu LAI udah jadi 2 terjemahkan. paragraf. Ya, kan betul 3 Itu jam. yang Nanti, pertama. nanti ini biar selesai dulu, Ustadz Wafi. Nanti ditanggapin, Bu. Ya, terus pertanyaan saya kedua. Ya, saya mau screen dulu, Bu ya. Saya tumpangi dulu. Itu belum terjawab berarti tadi. Ini. Itu Ini, Bu. sudah terjawab, bro, yang tidak ngerti jawabannya. Mas Erben enggak usah ikut Yang bicara. bukan moderator nggak usah ikut bicara. Iya, enggak usah ikut bicara. Jadi ini ada kitab namanya Al-Madkhal ilal Ahdil Jadid. Nah, ini bisa di screenshot. Nah, ini tulisan Dr. Alkos Fahim Aziz. Dia seorang Kristen ya, bukan Islam loh. Nah, Al-Injil War-Rosail. Nah, ini ya, tentang Al-Injil War-Rosail. Muqaddimatul Injil. Di sini ada Muqaddimah Injil. Ini yang saya tanyakan. Walakin man huwa alladzi kataba Injil Yohanes. Yohana ya. Siapa yang menulis Injil Maaf Yohanes? dulu, ditahan dulu waktunya. Stop Ini dulu, data di stop apa, dulu. Pak? Loh, kok ditanyain data apa? Tadi kan sudah saya jelaskan. Loh. Bisa di screenshot ini. Ya nanti bisa. Moderator Di ini cross-check sebenarnya mau maksudnya. apa sih? Maksudnya nanti itu kan datanya bisa di cross check, Pak. Kalau ini kan Ustadz Taufik sudah menjelaskan, itu nanti di screenshot, silakan dicek. Beliau menampilkan datanya. Nanti silakan teman-teman cross check gitu. Gini kawan, bro pilih. Ah, Kalau ya memang gimana? mau Ini bukan, itu bukan begitu. gini. Gini, enggak. Kalian ngerti enggak? Kalau kalian mau tanya Alkitab ke manuskrip, sekalian aja teks Yunani gitu. Arab Ya itu, bukan nanti pedoman. ditanggapi. Bukan Silakan begitu. ditanggapi nanti. Jadi kalau mau kalau akar moderator jangan masuk lah. bukan Oh, Berarti oke, berarti oke. lah. Sekarang gini, Billy, bilang itu, Billy. Oke, enggak, sabar begini. Bukan begitu, Bang. Jadi begini. Kalau memang mereka ini mau protes tentang manuskrip, sekarang ini mereka protes manuskrip yang mana? Langsung aja ke teks asli. Iya, Itu aja begini, kalau Pak, mereka mau begini. protes. Ini Beliau, Nah, begini, Bang. beliau kan menunjukkan data gitu, bukan moderator nggak bisa Iya. seperti itu. Ini kan data disampaikan, oke. nanti silakan Moderator cuma dicek kasih gitu. arahkan waktu. Iya. Jadi silakan nanti di cross check apa betul datanya Ustadz Wafi atau tidak. Seperti buku yang Nah. dihadirkan dua tadi, itu kan data nanti bisa dicek betul tidak. Kita tidak protes kan. Itu masalahnya begini, Bapak kasih data yang tentunya bukan sebenarnya data. Ini juga kami bingung Loh, kan tidak bisa juga. diklaim dong. Kenapa? Tidak bisa Kita diklaim. aja nggak tahu Kenapa tuh sudah data dicek? apa sama dia. Kalau bahasa Ya, Inggris ini mah maksudnya dicek. Silakan nanti Emangnya semuanya dicek, bisa silakan nanti bahasa dicek Inggris? gitu. Ini data dari mana kok? Ada. Kita sekarang kita lihat aturan dulu Pak Wafi. Aturannya itu gimana? Data yang Bapak berikan. gereja tidak pernah memakai Itu. bahasa Arab sebagai acuan. Sabar. Itu yang harus Pak Ini RW. Bro si Billy Erben ingatkan sama ngapain mereka. coba naik-naik? Iya, Sementara saya jadi saya minta Itu dulu kan bisa Pak. disanggah. naik, ya Bisa sudah disanggah. riset berapa kali. Ini Kalau memang urusan tidak saya pakai dengan itu, Bu bisa Sofiatul disanggah. ini, Bu. Erben bebas. Gak ada urusannya sama moderator ini. Oke. Nanti Bu Sofiatul yang tanya. Oke. Dilanjutin Iya. Bu Sofiatul. Kita lihat. Oke, lanjut. Kecuali saya ada bawa Mereka data, mempertahankan saya asumsi kitab baru Clipping, Anda protes kitab gitu loh. temuan, Oke. ya, melawan Al-Quranul Karim yang Waduh. adalah Oke. kitab pewahyuan. Lanjut, Ustaz. Masya Allah. Semangat teman-teman. diskusi semangat macam semua. apa ini? Yuk sambil minum kopi campur masako ya. Kalau bisa bertemu lah. Kalau memang berani ya, kalau berani sengaja. ketemu Mudah-mudahan langsung. sesi Waktu terakhir berjalan, saya bisa waktu sudah dikasih berjalan, waktu sudah berjalan, berjalan. berjalan. Silakan lanjut. Oke, saya baca ya. Ini Al-Injil War-Rosail ya. Nanti saya kasih tahu profilnya yang nulis ini. Takut dikira orang Muslim kan begitu.
Walakin man huwallazi kataba Injil Yohanes. Siapa yang menulis kitab Injil Yohanes? Hadza su'al su'bun. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Wal jawab alaihi yatatallab dirasatan wasi'ah ghaliban ma tantahi bil ibarah. Dan jawabannya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang karena sudah banyak perdebatan dan tidak pernah selesai. Dan jawaban akhir yang saya kasih tanda kuning ya, la ya'lamu illallah wahdah, hanya Tuhan yang tahu. Manil ladzi kataba hadzal Injil, siapa yang menulis sebenarnya tulisan Yohanes, begitu. Karena farra'yu qad inqasama ala wajhil umum ila qismaini, karena ada dua kubu dari kalangan kekristenan yang selalu gontok-gontokan. Yang satu bilang ini adalah Yohanes murid Yesus, tapi yang satu bilang bukan. Nah, saya ingin mendengar. Tidak ada yang gontok-gontokan tentang siapa yang nulis Injil Yohanes. Diam saja, saya jelaskan dulu, nanti sampai jawab. Maksudnya pertanyaan juga, tolonglah peserta datanya. Menurut ini, ya gontok-gontokan, itu seperti itu Pak. Ya, siapa yang tidak setuju Injil Yohanes itu, yang nulis Yohanes itu siapa? Ini saya baca ada di bawahnya ini, di bawahnya ini. Al-Qismul awal, yang pertama, yaqulu inna Yohana ar-rasul alladzi kana tilmidzan lil masih. Moderator waktu habis. Oke. Waktu habis. Masalahnya ini datanya nggak jelas. Oke. Jadi begini Pak, kita moderator ini maunya apa sih? Moderatornya maunya apa? Bu Sofi, sabar Pak. Mungkin minta aja bukunya apa Bu, penerbitnya apa biar kita cari. Kristen mulai panik. Iya, mana. Mereka mulai panik kawan-kawan. Mereka mulai panik. Ini Erben, si ember bocor mulai masuk juga. Ini Astagfirullah. Oke, kayaknya saya mau jelaskan. Oke. Kita sebentar. Apakah jadi ada sampul buku seperti jangan ini? langsung bubar ya. Enggak, jadi begini. Sampulnya. Sampulnya coba tunjukkan. Semacam pribahasa. Sampai tinggal gitu cari ini. Kalau mau diambil, gua tanyakan kepada orang yang sabar. Nanti abis ini jangan sabar. Kayaknya data yang bagaimana saya ada sabar kalau moderator memberikan kesempatan orang yang kedua. Ayat-ayat yang menyatakan bahwa Pribadi itu adalah peribahasa. Ini kan yang berdebat dua orang. Identik dengan syair atau puisi. Datanya nggak jelas loh. Masalahnya kan juga tadi bisa sesuai dengan aturan. Aturan dibaca oleh moderator. Sekarang moderator bertanya tentang sesuai aturan. Datanya nggak jelas. Begini bro, begini. Tadi kan beliau sampaikan dari awal, silakan di screenshot, nanti sisa di tracking gitu. Kalaupun nanti memang tidak mau dipakai, silakan nanti Ibu Sofia. Oh kami tidak pakai itu, terserah. Ini kan kayaknya banyak aturan yang harus kita juga. Karena kenapa ini brother? Kenapa harus kita berdiskusi dengan data yang tidak kami pahami? Loh, kamu kena bikin bahasa Arab. Ini Indonesia. Paling minimal bahasa kesatuan. Bahasa Inggris. Itu yang dibawa sama Sofiatul. Kan beliau mengatakan artinya. Dari sekolah. Bahasa diambil. Nggak bisa. Artinya iya kan ada rekaman. Emangnya kita percaya? Ini ditonton seluruh Indonesia loh. Kenapa? Loh. Ayatnya siapa? Pasti akan tahu. Brewo. Saya tunjukin ayatnya di screen. Mereka bisa bilang tidak begitu, Bu Sofiatul. Itu ayat di screen loh. Ini ditonton orang banyak loh. Ayat Kementerian Saudi Arabia, tafsir Ibn Katsir. Dia bisa bilang apa? Enggak, salah Bu Sofiatul, bukan tafsir Al-Qurtubi. Dari tadi kami tidak pernah frame bilang Anda. Kami cuma mendengar apa yang Anda sampaikan loh. Oke, jadi begini. Minta semuanya ini sampulnya jelas. Iya, sampulnya jelas. Buku utuhnya, buku utuh mana buku utuh? Juga ini datanya Pak. Sekarang kami tadi tidak pernah minta kayak gitu buku mana buku. Ya karena kalian memang udah ketakutan dengan gitu. Buku utuhnya tidak ada yang ketakutan di sini. Buku utuh mana? Buku utuh di sini di WAFM tampilkan data, bawa data, tampilkan di dalam negeri dan di luar negeri. Oke, silakan lanjutkan moderator. Oke, siap. Jadi begini host, datanya tidak kami pahami host. Bagaimana host untuk diskusi ini? Bukan kita tidak pahami. Data ini tidak pernah menjadi acuan gereja. Iya, juga tidak pahami juga bagaimana juga selain dia di acuan gereja juga tidak pahami bahwa itu adalah hal-hal yang sudah di-screenshot kan? Dengan Al-Qur'an. Tanyakan siapa yang menulis Injil kan? Saya tanya itu nama orangnya siapa? Kamu sebutkan nama orangnya siapa, lahir tahun berapa? Bukunya keluar tahun berapa? Siapa nama orangnya? Siapa nama penulisnya? Nama penulisnya juga nggak ada di sini. Gimana bisa dipertanggungjawabkan? Penulisnya siapa? Enggak, dia suruh sebutin aja. Siapa kalau dari fotonya itu Bu, itu udah pasti abad 19 karena memakai jas. Kita butuh data di zaman Yesus atau di zaman para rasul. Tadi fotonya ditunjukkan itu pakai jas. Scholar tahun berapa? Saya akan tunjukkan data yang tertua. Siapa penulis Injil Yohanes? Beliau di mute itu, nggak bisa ngomong. Dia host kok. Di mute tadi nggak keluar suaranya. Dia bisa share screen kok, bisa ke-mute. Sekarang masih di mute. Takutan kali kalian. Giliran Erben. Dia co-host bagaimana bisa ter-mute? Erben. Kalau memang mempermasalahkan data di luar negeri kan sudah diterjemah. Bukan, saya tanya. Ini pertanyaan saya ya, kamu harus jawab.
Itu scholar buku terbit tahun berapa? Scholarnya tahun berapa? Kemudian siapa yang mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes? Tunjukin saya nama orangnya siapa? Oke, beri waktu saya juga. Saya mau menengahi. Baik dari pihak Kristen, dari pihak Kristen. Silakan host. Gimana ini? Minta waktu dulu, paling 3 menit. Yang terhormat semua kita yang nonton dan juga yang di room ini dalam diskusi ini. Jadi dalam menampilkan data, ya memang kan masing-masing pihak Kristen dan Islam bawa data. Tampilkan data itu. Ada datanya dalam bahasa Arab, ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani. Tampilkan itu, tetapi juga tampilkan terjemahannya dan bukunya saat ini ada nggak? Sespesifik, sejelas mungkin. Karena kita ditonton di dalam negeri dan di luar negeri. Di Indonesia khususnya. Apakah semua orang Indonesia tahu bahasa Arab? Mesti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris lagi. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ingat, itulah dari saya. Sehingga ini bisa menengahi keduanya, baik Kristen maupun Islam. Silakan lanjutkan moderator. Host, ini masalahnya gini host, seperti kucing di dalam karung host. Gimana host? Data mereka seperti kucing di dalam karung. Nggak bisa diterima sih sebenarnya kalau pendapat pribadi saya. Tapi bagaimana adalah pendapat ini bahasa Arab dari mana? Netizen, penonton, ya. Tapi permintaan saya sebagai hostnya itu bahasa aslinya diterjemahkan supaya orang mengerti. Untuk apa bahasa itu sehebat apapun, tapi tidak dimengerti orang banyak. Silakan lanjutkan moderator. Dan tidak bisa diterima nanti. Makanya kan saya terjemah. Nggak bisa. Mana buku terjemahannya? Nggak bisa. Mana terjemahannya? Kamu tunjukin buku terjemahannya. Saya mau tanya, itu siapa yang mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes? Itu pertanyaan saya. Makanya jangan diputus-putus ya. Ini, ketika saya menampilkan data di Arab, saya kan sudah baca peraturan debatnya. Coba peraturan debatnya ditulis kalau berbahasa Inggris harus diterjemah, ada terjemahannya. Maka pasti saya sudah terjemah dari tadi pagi. Berhubung tidak ada buku penulis dan penerbitnya, kasih aja. Terjemahan, maksudnya saya terjemah sendiri. Begitu. Sekarang itu buku siapa? Penulis dan penerbit silakan buku siapa, disebutkan. Pak? Kita cari. Buku siapa itu, Pak? Panik nih. Nih. Ini penulisnya. Iya. Siapa? Screenshot. Fahim Aziz, Dr. Alkos Fahim Aziz. Hidup di 1983 sampai 19. Anda sepertinya bukan mau diskusi ini. Anda sepertinya mau menjebak. Loh. Bagaimana bisa kamu pakai tulisan Ini begini kan supaya diminta. kami ngerti? Ya memang Saya penulisnya pakai bahasa itu kan. Kesepakatan debatnya, aturannya, tidak ada kewajiban kalau data dari luar negara harus ada terjemahannya. Sekarang saya tanya tadi ketika saya menunjukkan dalam bahasa Inggris IAIN dan itu disertasinya dia dibacakan di international. Tadi yang kamu katakan itu bukan data primer malah data mahasiswa kamu katakan. Ya memang. Jadi patokan yang sama kita akan terapkan. Kamu harus tunjukkan sama saya. Ada manuskrip yang menyatakan itu bukan tulisan Yohanes. Bukan mahasiswa tahun 1930-an ini. Kita nggak tahu siapa ini yang pakai kumis ini. Kamu harus tunjukkan manuskripnya yang menyatakan itu Injil bukan Yohanes yang nulis. Data primernya mana? Kita nggak pakai data mahasiswa kayak gini. Yohanes bukan yang menulis kitab Yohanes. Gila aja loh. Ini kan sudah ditunjukin nih. Moderator, yang nulis saya ini tadi bapaknya. menunjukkan disertasi juga. Itu bahkan dibacakan di internasional. Makanya kan sama kan. Kalau bilang data mahasiswa, iya. Loh kamu kan tidak menerima kan? Data itu IAIN loh. Bisa tunjukin Nah ya. itu nanti silakan kalau tidak mau diterima silakan. Ini kan menghadirkan data nih. Memang ini tulisannya di dalam buku tulisannya seperti ini ya. Iya, gua tanya. Ini berarti kan baru ditulis tahun 1900-an. Sekarang aku tanya, siapa yang mengatakan atas dasar apa dia mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes? Mana manuskripnya? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya mana manuskrip yang menyatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes? Tunjukin sama saya data primernya. Jangan orang tahu tahun 1930 pendapatnya dia ketemu Yohanes saja enggak. Lah iya, nanti kan silakan Ibu Sangga. Sudah yang saya mau disampaikan. disangka bagaimana datanya tidak valid. Yang dibuat itu siapa, latar belakangnya siapa, profitnya siapa, isinya Jadi ini begini, apa? jadi Nggak tahu gimana. moderator. Nanti Ibu Sofia tinggal mau menyangka bahwa itu buku tidak jelas atau mungkin penulisnya itu kami tidak kenal. Silakan kan. Udah, biar Ustadz Wafi Iya, aja kan? yang mengatakan siapa yang mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes. Udah itu. Iya kan sudah dijelaskan. Jadi nanti tinggal disanggah gitu. Apakah ini orang yang sama ini? Ini sama orang yang tadi. Dia ini tidak punya Mukanya keilmuan beda. teologi ya? Bukan. Iya, jadi Sama, nanti sama. silakan Ibu Sama, Bu. Sofia. Jadi ini silakan nanti Ibu Sofia Ini menjawab. tidak ada keilmuan dengan teologi ya dia ini. Lah ini yang mendebat ini siapa sebenarnya? Oke. Bukan, saya Jadi ingin begini, cross data. Begini, nggak usah masuk. Nanti silakan Ibu Sofia. Oke, sabar. Sekarang begini, datanya ini tidak jelas. Coba kalian perjelaskan siapa yang nulis namanya biar kami Saya lihat. mau udah. Saya mau tanya data primer yang mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes. Siapa yang ngomong? Loh, Siapa yang itu justru ngomong? jadi pertanyaan saya. Kalau memang itu jadi pertanyaan saya. tunjukkan datanya. Dan saya kan mau nanya Saya itu dari tadi tunjukkan gimana? sama kamu data primer Lah manuskripnya iya yang ini menyatakan Injil tadi begini Bu. Yohanes.
Tadi kan itu di pernyataan beliau menyatakan itu. Nah, itu yang mau ditanyakan ke Ibu, apakah betul Injil Yohanes itu tidak bingung soal penulisannya kayak gitu ini kan. Profesor Dr. Fahim. Ini Profesor Dr. Fahim Aziz itu profesor kedokteran hewan ini. Aduh. Iya, jadi ini kedokteran hewan baru penelitian kebersihan daging yang mengatakan mikrobiologi pangan. Ini kan kalian bilang tadi kan Profesor Dr. Fahim Aziz. Kitab kalian, domba-domba kan, dan makanan serigala. Sudah. Jadi begini. Cocok lah itu. Kita berikan kesempatan kepada pihak jawab tadi karena mereka sudah bertanya. Oke, jadi begini. Udah biar aku jawab. Oke, dijawab aja Bu. Jadi yang menyatakan Injil Yohanes nulis bukan Yohanes itu nggak ada dasarnya ya. Scholar tahun 1900-an. Siapa itu kita nggak kenal. Ini saya tunjukkan Anda datanya. Bisa lihat screen saya? Kelihatan nggak screen-nya? Bisa. Ini diskusi apa ini? Dari tadi dipotong-potong, kemudian langsung diganti. Saya tanya, tadi kamu mengatakan, saya tanya siapa yang mengatakan Injil Yohanes itu bukan tulisan Yohanes? Saya belum selesai menjelaskan, sudah dipotong-potong, ribut-ribut, langsung diganti. Sudah, biar dia selesai dulu. Sorry Bu Sofi, saya ingatkan tadi dia sudah bertanya. Nah Ibu Sofi belum menjawab tadi pertanyaannya, maka saya bilang kasih kesempatan Ibu Sofi Atul menjawab. Kok dia sudah framing jauh, jangan main framing dong dari tadi. Kalau tidak mau di framing jangan dipotong-potong dia keluarkan dari mulutnya, saya hanya diam loh. Saya tidak pernah mengganggu waktunya dia, saya enggak loh. Waktunya Pak Ustadz sudah habis Pak. Saya perhatikan waktu dari tadi. Jangan main framing. Dari awal saya sering dipotong-potong itu. Saya perhatikan. Ini sudah waktunya Ibu Sofiatul menjawab. Dia belum menjawab dari tadi. Kamu yang saya undur, kamu yang jadi moderator. Jelas di situ menerangkan. Loh, kalau Bang Brewok mundur dari moderator, saya mundur saja. Ngapain? Diskusi sudah ada sehat dari awal. Gimana mau konsentrasi? Dari awal itu jadi aturannya jangan dipotong kalau orang lagi bicara. Kayak gitu. Oke, kita saling menghargai. Kita main deal dulu. Jadi saya bicara lagi nih jadinya. Itu kan ada timer. Itu kan ada timer. Kedua moderator Kristen dan Islam mengatakan timernya. Dan di sini kan sudah ada timer. Gunakan itu saja. Yuk bicara. Masalahnya ini dipotong dulu. 3 menit. Nah, Kita tadi tidak pernah memotong pembicaranya Ibu Sofi kan? Oke, sekarang begini. Sudah ada timer. Silakan moderator kedua Kristen dan Islam. Oke, tolong kalau dikasih data yang benar. Itu aja dulu. Emangnya data saya tidak benar? Emangnya data saya tidak benar? Bagaimana dokter hewan berbicara soal Alkitab? Sekarang gini, kenapa Anda yang mau mengklaim gitu? Ini kan tinggal nanti di cross check. Itu kita dia pernah mengklaim apa yang Ibu Sofi tadi tampilkan kok. Saya bilang minta data yang benar, kan itu sudah ada dalam aturan. Sudah disepakati dalam aturan. Gimana? Coba kalau saya mengejar juga dari Ibu Sofi tadi bisa. Oke, kalau begitu silakan Ibu Sofi untuk menjawab. Jangan dipotong. Ya data kamu tadi ketika saya mengatakan siapa yang mengatakan Yohanes bukan Injil Yohanes, kamu tidak bisa menunjukkan, malah nunjukin apalah tadi gue nggak tahu Fahmi siapa tahun 1900-an. Itu bukan data yang kita pakai valid. Kalau kamu mau nunjukin data sejarah ini kayak gini nih, manuskripnya itu ada tulisannya, ya kata Yohanan, Injil menurut Yohanes, itu kita punya manuskripnya di mana, di Muratorion, Injil Muratorion. Saya tunjukin manuskripnya, ini tulisan Yohanes nih loh, tulisan bapak-bapak gereja. Kalau kamu menunjukin, ini saya punya bukunya. Kalau kamu baca, Eusebius juga menulis ya tentang keempat Injil, kitab penulis Injil itu. Ya, ini tahun 200-an, ini seorang sejarawan. Dia mengutip juga ya bapak-bapak gereja dari Clemens, dari Alexandria dan Papias. Ini pelaku sejarah, ini lebih dekat dengan sejarah, bukan hidup tahun 1900. Ini mata rantai para rasul, sanadnya jelas. Ya, siapa yang menulis itu jelas. Ya, kemudian kita mempunyai juga ini lainnya nih, Faustus dari Mileve. Ya, dia pertama kali mempertanyakan apakah benar nih penulis Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, kemudian tulisan dari Santo Agustin ini tahun berapa, tahun 400-an di Contra Faustum Manichaeum. Ini jelas. Itu sanad, itu periwayat siapa menulis Injil itu diwariskan kepada kita di gereja itu dengan mata rantai para rasul yang jelas. Ya, ini banyak nih kesaksian bapak-bapak gereja kita. Kayak waktuku tinggal berapa lagi nih. Makanya gue nggak suka di timer. Ya, ini Tertullian. Ya, jelas dia menyatakan di dalam bukunya Against Marcion. Tertullian ini tahun 160-225 Masehi, jauh, bukan tahun tadi yang pakai dasi itu. Ya, dikatakan aku meletakkan dasar tulisanku dari pernyataan dokumen Injil yang ditulis oleh rasul-rasul. Di antara para rasul adalah Yohanes dan Matius. Ya, jelas ini. Ya. Nih, Injil ini Against Heresy tulisan Tertullian juga bab 36. Ini kamu bisa baca, ini loh data sejarah primernya.
Ini aku harus cari nih ya. Manuskripnya yang ada tulisan kata Yohanan itu ada di manuskripnya. Bukan kita ngarang-ngarang. Kalau yang nulis itu Injil Matius adalah Injil Yohanes adalah Yohanes. Clement juga menyatakan ini ya. Clement itu tahun 150-215 Masehi. Dia menyatakan Injil Matius dan Lukas ditulis oleh siapa nih? Injil Markus ditulis atas permintaan khotbah Petrus di Roma. Jadi Injil Markus itu disebut juga dengan Injil Rasul Petrus. Dan Injil Yohanes yang terakhir ditulis atas permintaan seorang teman, yaitu Rasul Andreas dan murid Yohanes. Dia dengan jelas di tahun 150 sampai 200 Masehi, Clement dari Alexandria ini ada suratnya sampai sekarang. Dia menyatakan Injil yang terakhir ditulis adalah oleh Santo Yohanes. Kemudian Markus, pengikut Petrus, ada bersama Petrus secara terbuka mengkhotbahkan Injil di Roma. Jadi Injil Markus itu disebut juga Injil Petrus. Itu adalah khotbah Rasul Petrus yang dicatat oleh Yohanes Markus. Ya. Kemudian dia menyatakan begini, Petrus menulis Injil yang disebut dengan Injil Markus dari hal-hal yang dikatakan oleh Petrus, sama seperti Lukas diakui sebagai pena yang menulis kisah para rasul. Jadi jelas, yang menulis kisah para rasul adalah Lukas, dan dia menerjemahkan surat-surat Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani. Ini loh, kita punya catatannya. Nih, mana ya, gue tunjukin lagi. Ini gue perlu waktu. Kalau lu mau bahas kayak gini-gini, nggak bisa gue di timer kalau lu mau tahu. Ya. Ini kita punya catatan-catatan yang luar biasa. Nih, Irenaeus dari Lyon tahun 130 sampai 200 Masehi Agen Sersi. Jadi Matius mengeluarkan Injil tertulis di antara orang-orang Yahudi dalam gaya Yahudi mereka sendiri. Injilnya dalam bahasa Ibrani. Ketika Petrus dan Paulus sedang memberitakan Injil di Roma, loh jelas ya tadi ya, sama nih catatannya sejalan, nggak ada yang beda. Tetapi setelah kematian mereka, Markus menulis karena dia itu juru tulis Petrus. Dia menyerahkan kepada kita secara tertulis apa yang dikatakan oleh Petrus, yaitu Injil Markus. Itu adalah perkataan Petrus tentang Yesus. Dan Lukas, pengikut Paulus, juga memberikan kita buku Injil. Belakangan yang terakhir, Yohanes yang nulis Injil. Ketika dia tinggal di Efesus, Asia, jelas ini tahun 130-200 Masehi. Ya, Papias tahun 125, ini muridnya Rasul Yohanes langsung. Ya, Matius yang nulis Injil, dia menulisnya dalam bahasa Ibrani, sama kesaksiannya dalam dialek Ibrani. Kemudian Markus juga menulis Injil menjadi penerjemah Petrus. Ini lihat nih, sama semua, nggak ada beda. Ini sanadnya jelas, kita tahu. Ya. Kemudian Papias menyatakan Yohanes Markus nih melayani sebagai juru tulis Rasul Petrus. Ya, menulis dengan akurat semua yang dia ingat, bukan secara berurutan dari hal yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan. Ya, Eusebius memberitahu kita bahwa Papias juga mengatakan Rasul Yohanes sebagai penatua gereja, memberitahu Papias bahwa Yohanes Markus menulis Injil berdasarkan ingatan Rasul Petrus. Nih, siapa lagi penulis Injil? Nggak sampai habis gua suaranya. Nih, Kanon Muratorian tahun 175 Masehi. Buku ketiga dari Injil itu adalah Lukas yang nulis, dan buku keempat adalah Injil Yohanes. Kamu mau lihat manuskripnya boleh, tapi waktunya nggak cukup. Kalau kamu mau bahas ini, kita bahas satu persatu manuskripnya dalam bahasa Yunani. Saya tunjukin kamu manuskripnya. Ya, Injil menurut kata Markus, ada tulisannya di situ. Injil menurut Markus, Injil menurut Yohanes, itu ada tulisannya di manuskrip kita. Dan ini adalah bapak-bapak gereja pelaku sejarah loh, tahun 175 Masehi, bukannya pakai dasi tadi. Nih, Justin Martin tahun 150 Masehi mengatakan, orang-orang Kristen memiliki memoir tentang Yesus yang disebut juga Injil. Waktunya habis. Ya. Nah, jelas ya? Oke. Mau Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Oke. Kalau begitu saya mau bertanya begini, Bu. Di Yohanes, ya, Yohanes 1, 6 sampai 8 kan tertulis begini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ini maksudnya ada di buku Yohanes menyebutkan orang yang bernama Yohanes. Mungkin itu bisa dijelaskan karena juga ada Yohanes 21 ya. Butir 24 sampai 25 itu dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itu ada di buku Yohanes menyebutkan orang yang bernama Yohanes. Itu mungkin bisa dijelaskan maksudnya gimana. Karena begini, kalau saya di websitenya The Biblical itu berbahasa Inggris ya. Saya tidak terlalu paham sebenarnya bahasa Inggris, tapi sudah saya terjemah lewat teman-teman saya bahwa di sana juga dikatakan kalau kita mungkin tidak pernah tahu pasti siapa yang menulis Injil Yohanes. Sama seperti kita tidak tahu siapa yang menulis kitab Matius, Markus, dan Lukas. Itu ada itu, Bu, keterangannya. Nah, di Biblical itu ada, di Google itu ada itu, Bu. Monggo dijelaskan kira-kira gimana jawabannya. Ya, saya sudah mengatakan kita tidak pakai. Sabar, Bu. Sudah selesai ya Pak Ustadz ya, menggunakan waktunya Pak Ustadz. Iya, ini sebenarnya kurang berapa sesi ini?
Kok berapa enggak dihitung Bang? Dua lagi. Pertanyaannya sudah maksimal? Sudah selesai. Oke, silakan Bu Sofiatul. Jadi ketika kita mengatakan Injil menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu merupakan sanad dari para rasul, ada periwayatnya. Pertama. Yang kedua, dari bukti manuskrip sendiri ada tulisannya. Ya, kalau kamu mau, ada waktu saya tunjukkan, ada tulisannya tuh manuskripnya menurut kata Markon, ini Injil menurut Markus, ini Injil menurut Yohanes, itu ada tulisannya. Ya, jadi kesaksian dari periwayat-periwayat itu jelas. Ya, sama seperti Taurat, itu nggak ada tulisannya, ditulis oleh Musa, nggak ada kitab Taurat dikasih judul. Kayak sekarang ini misalnya tadi kamu bikin buku Taurat, kitab Kejadian, by Musa bin Imron, nggak ada. Tapi orang-orang itu tahu itu tertulis Musa. Dan diedit sama Yosua, itu mereka tahu. Kenapa? Sanad periwayatnya itu turun-menurun bahwa kitab Taurat ini diatributkan. Yohanes 1 itu ya, ditanyakan kalau itu adalah tulisan Yohanes, kenapa dia mengatakan dan ada seorang saksi bernama Yohanes. Harusnya dia mengatakan aku menjadi saksi, tapi kan dia menunjuk ke orang lain. Berarti bukan penulis ini bukan Yohanes Zebedeus, murid Yesus. Dasar sop sepatu. Tapi yang nulis juru tulisnya. Yeremia itu punya juru tulis namanya Baruk. Ini lain yang dijawab tuh, yang ditanya apa kok jawabannya kayak begitu. Katanya ahli. Wah, pembodohan KB. Ya, tahu kenapa suratnya Paulus di situ ada, tapi tidak ditulis kitab ini ditulis oleh Paulus, enggak begitu, apalagi kitab Taurat. Ya, kitab Ayub yang apaan sih lu? Enggak ada kitab Ayub, by Ayub, enggak ada gitu. Loh. Ya? Nah, ketika kita bicara Injil enggak jelas. Kitab Taurat kok bisa ngomong Musa tuh mana? Saya minta mana maksudnya? Jadi merepet kayak nenek-nenek. Ditanya apa? Jelaskan aja. Ya, kenapa ada ayat yang menerangkan datanglah seorang yang bernama Yohanes untuk menjadi saksi. Loh, kenapa masih kalau Yohanes yang menulis itu kenapa dia harus mengatakan datanglah seorang yang bernama Yohanes? Dasar tuyul. Kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi bertanya apakah engkau Mesias? Siapa Yohanes ini loh, nih tak gede kayak Yohanes Pembaptis. Nah, yang nulis apa? Murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes Rasul paling kecil. Karena nama waktu itu tuh memang pasaran. Nama Yesus saja bukan cuma Yesus Kristus Tuhan kita, banyak. Ono Yesus Barabas, Yesus itu namanya Yeshua, itu orang Yahudi itu nama Yeshua, itu nama manusia. Banyak, bukan cuma Yesus toh. Tapi yang disebut Al-Masih atau Mesias ya cuman Yesus yang dari Nazaret, anaknya Yusuf dan Maria, anak Daud sang Mesias. Pada waktu zaman dia namanya Yeshua banyak. Ya, jadi jelas untuk bocongin orang jelas itu loh Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian. Dia kan harus datang lebih dulu sebelum Yesus dia memberi kesaksian tentang terang itu, yaitu sang firman yang menjadi manusia. Lah yang menulis kitab Yohanes ini siapa? Ya Yohanes muridnya Yesus yang paling dikasih, paling kecil. Petrus, Yakobus, Yohanes itu murid yang dikasihinya. Ya, jadi memang kamu kalau bicara manuskrip jangan berharap ya kayak buku-buku modern ditulis oleh ini Andrew Ripin. Tadi yang saya jelaskan, copyright, penerbit, publisher, yaudah oh jenengan manuskrip. Ya, itu misalnya tulisan Plato. Dari mana kamu tahu itu bukunya Plato? Ini loh saya lihatkan semua manuskrip selain Alkitab. Tulisannya Herodotus, tulisannya Plato, tulisannya Aristoteles. Mana sekarang manuskripnya yang mengatakan inilah tulisan Aristoteles? Dari murid-muridnya kita mengetahui, oh ini pengajaran Aristoteles disalin terus-menerus oleh murid-muridnya. Gitu loh Pak, caranya mikir sampean. Kalau kita bicara manuskrip. Tulisannya Aristoteles, tulisannya itu by Aristoteles. Yora jenengan manuskrip. Tapi dari murid-muridnya kita mengetahui ini diatributkan tulisannya Aristoteles disalin terus-menerus oleh murid-muridnya. Gitu. Tulisannya Tacitus, Plinius Muda, dari mana kita tahu? Lah disalin ada manuskripnya. Loh saya tunjukkan manuskripnya. Karena ngomong kayak gini tuh aku tidak bisa di timer. Kalau kamu mau tahu detail kita tidak bisa pakai timer. Kembali ke moderator, kedua moderator Kristen dan Islam. Ya, jadi jelas ya. Kita tahu dari mana, dari sanad murid-muridnya, perawinya, dari tulisan bapak-bapak kita, dari kesaksian. Ya, siapakah penulis Injil itu, dan dari manuskripnya sendiri jelas tulisannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, kalau ada waktu saya akan tunjukkan manuskripnya, tapi saya perlu waktu untuk cari. Ya. Jadi waktunya masih ada, masih jalan nih, saya mau nunjukin tadi itu. Tapi saya perlu waktu untuk nyari. Mulai bingung teman-teman. Dia masih mulai jalan, Bu. Mulai keringatnya seperti masih jalan. Ya, intinya begitu ya. Terus yang kedua tadi dia ngomong apa? Pertanyaan tadi sampai nulis Yohanes, yang kedua dia nanyanya apa tadi? Dia nunggu di websitenya Gospel of John itu ya, Bible History Daily itu ternyata
mengatakan kalau kita mungkin tidak pernah tahu pasti siapa yang menulis website-nya tunjukin. Ya, website-nya tunjukin. Kamu share screen website-nya. Oke. Oke, ditahan dulu waktunya karena ini bukan waktunya Pak Ustadz. Bentar, aku lagi nyari manuskrip juga. Makanya enggak bisa naik gini tuh di timer. Kamu kalau mau tahu detail, kalau timer tuh debat, backfire kita. Tapi kalau kamu mau belajar betul-betul, kita bedah Quran, kita nojok timer aku. Ya, tak tunjukin detail satu-satu. 8 jam tak lakoni, 12 jam ayo. Gitu, ini ya. Ngomong saya tidak menunjukkan detail. Ini websitenya di paragraf ketiga. Ini punya siapa websitenya ini? Ibikol apa? Nah, ini Bu websitenya, bisa dilihat Bu. Apa nama websitenya? Ini. Aduh, ini chatnya menghalangi. Biblical Archaeology. Terus mana Pak? Datanya mana itu Pak? Tolong dibuka. Bapak tunjukin Pak. Pertanyaan Bapak berdasarkan yang mana Pak? Alinea yang mana Pak? Ya. Iya Pak. Enggak sama, Saya tunggu dulu. Bentar, aku lihat dulu ya. Profil websitenya itu ya. Ini. Coba dibaca dulu Pak dan Bapak artikan biar kita tahu Bapak paham apa yang bahasa Inggris. Kasih linknya Pak. Halaman berapa itu? Ini di paragraf ketiga Bu. Ini. Bisa nggak ke linknya di Pak di chatting? Tak chatting ya? Iya di chatting, bukan di chatting. Oke. Nah maksudnya Bapak bertanya tapi Bapak nggak bisa paham yang ada di situ Pak. Gimana itu bisa Pak? Maaf Pak, ditanya dulu Pak. Kamu tadi dia klik apa itu kok malah di ini? Ini saya kirim di chat linknya, monggo Bu Sofia dibuka. Nggak ada. Ya, biar langsung kebuka itu. Di paragraf ketiga, we may never know for itu. Mana nggak ada? Coba jenengan share screen. Maaf Pak, itu titipan pertanyaan siapa Pak? Saya kan belajar sehari ini Pak. Sampai Anda usah ikut-ikut. Saya kan belajar. Titipan siapa kita tahu. Belajar itu ketika bawa data depan primer gitu. Betul. Mana. Hanya menampilkan Arab tapi nggak tahu artinya. Nilo. Aku udah buka websitenya. Terus kamu buka yang mana ini? Mana? Buka yang mana? Tak bukain terus sini. Ke bawah. Nah, itu loh di chat itu. Nggak ada chatnya. Ada di chat obrolan itu, di obrolan Zoom. Nggak ada. Ini kok yang terakhir Pak RB kirim link saja bro, biar kita cek. Nggak ada Pak. Coba ini ya, saya buka lagi. Coba saya share screen. Oke. Nggak, maksudnya linknya Pak dikirim di chat Zoom. Enggak. Ini loh. Aku kan udah buka web. Enggak, aku kan udah buka website kamu. Kamu tinggal ngomong yang mana tak buka nih loh. Yang mana? Oh iya Pak, yang mana? Saya tumpangi ya, ini. Aduh Pak. Kecuali saya memang mengaku bisa bahasa Inggris ini loh. Makanya saya kirim linknya di chat. Sebenarnya moderator udah usah ikut bicara karena data dari Bu Sofia itu udah benar semua. Enggak ada. Oh, Bapak nggak boleh framing begitu. Moderator, gimana ini datanya ini? Ikan framing moderator. Katanya data Ibu Sofiatul nggak benar semua. Kita cross check satu kali. Oke, kita cek data Bu Sofiatul. Kalau benar, Anda akan berkata dengan benar. Anda akan minta maaf di depan umum. Enggak, tunggu dulu. Ini ngomong apa? Gini. Kalau tadi Bu Sofiatul nggak gitu caranya Mas. Dari awal saya dikatain itu dan ini saya biasa. Ustadz, kemudian begini begitu saya biasa. Coba Chris, coba kirim ke chat utama Chris. Moderator ini sebenarnya ada adil dari awal, tapi saya diam aja. Saya kan hanya menepis untuk tidak membuat framing. Kita uji data. Ada, aku nggak ketemu tuh kamu punya ini. Kamu harus kasih aku apa? Ininya apa? Itu ada dikirim ke chat utama itu Bu. Ada di chat utama. Mana Pak? Nggak ada Pak di chat. Jangan bilang Mas Brewo, coba Anda yang saya screen Mas Brewo. Bisa ini apa? Aku udah buka. Ini kan yang kamu tanyakan? Yes. Saya kan bertanya, bagaimana jawabannya? Tadi aku sudah buktikan.
Bapak-bapak sudah loh, ini aja udah ada sudah clear ya. Origen Alexandrian sudah mengatakan wrote his Gospel of John. Di sini aja sudah ada loh ya. Terus bawahnya itu paragraf Gospel bawahnya. of John commentary is easy to find. Some of the most theologians in history have closely examined the text. Lah kesaksian bapak-bapak gereja tadi kan sudah mengatakan. Terus siapa bawahnya itu paragraf bawahnya itu dibaca juga. Turun lagi, Bu. Sekarang kita tahu nih, we may never know for certain. Gak tahu dengan pasti who wrote the Gospel of John. Ya itu kan pendapat dia, tapi tadi saya sudah buktikan bahwa memang dari kesaksian murid-muridnya dengan tidak tahu dengan pasti. Tidak tahu dengan pasti. Ketahuan kan? Keduanya ditolak itu gimana? Ini kan pendapat Allahu Akbar, takbir. Ketahuan, dia katakan tidak diketahui dengan pasti. Hanya baca sampai selesai dulu, baru disimpulkan. Tuyul. Nah, oke, waktu jalan ya. Belum. Moderator, begini moderator. Narasumber bertanya sesuatu yang dia tidak paham. Harusnya dia memahami apa yang dia bertanya. Itu masalahnya. Karena saya tidak paham, saya bertanya gimana sih? Ini kan yang ditanya bagaimana pendapat Ibu soal itu. Coba nanti saya kan dijelaskan, terus nanti Ibu Sofia menjelaskan. Ini cuma hipotesis doang. Ini moderatornya ini ya, karena dia terlalu banyak tidur dengan babi, ya makan dengan anjing, sehingga dia kerjanya cuma framing terus. Kan ditanya tadi, dan dia sudah mengatakan dan tidak mengetahui dengan pasti. Artinya kebenaran daripada kitabnya itu tidak diketahui dengan pasti. Kok jadi kayak begitu ini moderator? Aduh. Coba saya bisa masuk ya. Untung saya di mute. Kalau tidak, udah ku jambak semua rambutnya. Ku gundulin kumisnya pakai cangkul. Tidak ada semua manuskrip itu dari sanad perawi. Kayak kamu di sini loh. Saya dapat dari bapaknya, bapaknya dapat dari kakeknya. Oke. Jelas itu hadis dari mana? Allahu Akbar. Iya. Sebenarnya saya tahu diskusi ini sudah tidak sehat dari awal. Begitupun moderatornya. Tapi saya santai saja gitu. Betul. Namanya kandang setan. Ya pas bilang nggak jujur. Nasihatnya di bagian mana, Pak? Ya dari awal katakan dari NU, dari NU. Siapa bilang? Siapa bilang Ustaz Wafi itu dari NU? Dasar geblek. Geblek. Sudah kesepakatan kita harus biarin aja. Dari NU, dari Nahdlatul Ulama, Menteri Agama, bahkan sebut-sebut presiden. Dasar tuyul. Masih ada satu profilnya aja tidak ditunjukkan. Identitas ini si Christine tidak ditunjukkan. Giliran Ustaz Wafi semua dijelasin dari nol. Dasar kitab clipping. Satu kali kayak itu berapa kali? Satu kali lagi. Akila 1 kali atau 2 kali Akila? 1 kan? Ya sekarang dia bertanya nanti 1 kali lagi. Ya jadi sekarang dia bertanya kita menjawab 1 kali. Oke, karena minum tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum jawab 8 menit loh. Monggo Ustaz. 6 menit Bu kalau jawabnya. Karena Bu Sofiatul tadi membahas sanad ya, bahwa sanad dalam kodeks manuskrip dan lain-lain itu jelas sanadnya. Saya ingin tanya, standar sanad dalam penulisan Bible itu apa standarnya? Apakah hanya berujuk kepada bapak-bapak gereja atau ada penjelasan yang lain? Kita dengarkan jawabannya standar ya. Yang pertama itu ya, standar dalam penulisan Bible. Karena ketika semakin banyak manuskrip dan pertanyaan saya kan sudah dijawab kan dari awal tadi kan, Markus 16 ayat 8. Saya sudah mengatakan tadi diambil dari Bu Sofi sabar dulu Bu Sofi. Sabar ditanggapi. Dengarkan si biawak betina ini. Saya jawab loh dari manuskrip mana aja tadi. Kamu buka satu-satu, ayo butuh waktu 3 jam. Bu Sofi sabar. Makanya jangan framing. Loh kok framing ditanya standar sanadnya itu kayak mana? Bentukan sanadnya seperti apa? Saya sudah jawab Markus 16 sanad dikatakan sanad yang sahih itu apa standarnya gitu loh tuyul. Dengan menjawab Pak Ustaz. Ini Sofiatul kayaknya memang kalau nggak pernah cebok deh. Kayaknya apa setiap pertanyaan selalu framing dan selalu maunya ngamuk aja terus. Waduh, jangan-jangan orang ini nggak ada lubang anusnya. Sampai yang keluar dari mulut kotoran semua. Astagfirullahalazim, liciknya minta ampun. Oke Bu, nanti kita akan. Bu, saya mau nanya Bu, Ibu punya anus gak? Kok kotoran semua yang keluar dari mulut? Ditanya standar sanadnya apa kok jadinya kayak gitu? Gimana sih? Aduh. Tadi saya sudah tunjukkan langsung. Oke Bu, nanti Bapak silakan. Masih gak jelas. Iya Bu, kamu silakan bertanya Pak Ustadz tanpa ada bilang gak menjawab karena sudah dijawab. Kamu cuma hafalan. Sabar Bu Sofiatul.
biar nanti penonton yang menilai. Oke? Manuskrip kita tuh 66.000. Kamu mau berapa jam duduk sama saya di sini? Iya Bu Sofiatul, sabar. On the point, Bu. Oke, kita ke edukasi ke penonton aja, Bu. Terserah menurut Bapak itu dijawab atau tidak, terserah dialah. Suka-suka dialah. Ya. Yang penting edukasi ke penonton. Oke, silakan Pak Ustadz. Waktu Anda. Pertanyaan saya itu bukan masalah Markus 16:9 sampai 20 ya. Iya, yang saya tanyakan itu bagi dua bukan dibagi dua. Bu, tenang aja dulu, kenapa sih? Sabar. Ditanya salam aja nangis tadi. Sudah ya. Oke, silakan Pak Ustadz jalankan waktu. Oke. Ayo Ustadz, ketawa lagi. Bu Sofiatul sudah. Dia. Ayo. Tertawa dong. Gak bisa jawab ini Bu Sofiatul ini. Nah, yang bisa saya jawab. tanyakan itu. Awal aja nggak bisa jawab saya kok. Sampai sekarang kalau kitab syair. Ini gimana sih? Nanti Awal aja silakan nggak bisa jawab saya. Demi Oke, sudah. Bapak, tolong Pak, jangan di-framing juga. Silakan dijawab nanti, Bu. Jangan gilirannya. Oke, Bu Sofia, bisa tenang nggak, Bu Sofia? Makanya jangan framing, waktu ini kan ditambah. Iya. Nanti silakan ditangga di waktunya, Ibu. Kita edukasi ke penonton. Silakan. Terserah mereka mau framing atau tidak, terserah mereka aja. Saya ditahan waktunya, karena Pak Ustadznya itu belum bertanya. Tenang, tidak usah emosi. Nanti sanggah. Oke. Silakan Pak Ustadz bertanya. Oke, bertanya aja, nggak usah ke sana kemari Pak. Silakan. Loh, mau saya dikatain tidak bisa jawab dari awal sampai akhir, saya diem kok. Saya tidak bilang gitu. Santailah. Nah, jadi jawaban Pak dari Ustadz. Pak Ustadz ini gimana sih? Hanyalah Pak Ustadz. Kan maksudnya beliau menjelaskan. Jawab ini. Ya, jawaban dari sekarang giliran Ustadz ini. Jawaban dari Sofiatul itu mengenai Markus 16:9 sampai 20-nya. Itu yang dibahas. Padahal pertanyaan saya, kenapa di LAI Markus 16 bukan ayat ya, butir 8 itu jadi dua paragraf. Bukan masalah 9 sampai 20-nya yang saya tanyakan. Tapi Markus 16 butir 8-nya itu kenapa jadi 2 paragraf? Kodeks mana yang mengatakan itu jadi 2 paragraf? Gitu kan? Nah, sedangkan Bu Sofiatul dari tadi membahas kode-kode yang menerangkan bahwa Markus 16 itu 9 sampai 20 itu yang diterangkan. Padahal pertanyaan saya simpel loh. Meskipun Bu Sofiatul mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan doktrin, saya bukan bahas doktrinnya, saya bahas ayatnya. Kalau ayatnya saja sudah kocar-kacir, bagaimana doktrinnya, kan seperti itu. Makanya Markus 16 butir 8 kok di LAI jadi 2 paragraf, karena alasan pertama ngambil dari tektus, seperti itu alasannya. Ngambilnya dari mana? Mayoritas di tektus, seperti itu. Ternyata agak sama ini dengan tektusnya. Markus 16 butir 8-nya jadi 2 paragraf itu. Sedangkan yang dibahas, yang dijawab dari tadi adalah Markus 16:9 sampai 20 dari segala kodeknya. Kan nggak nyambung toh. Makanya saya tanyakan itu, saya tekankan lagi. Nggak butuh 3 jam, nggak butuh 3 jam. Cuma disebutkan aja kodek mana yang mengatakan. Sabar, ini masih waktu. Sabar. Masih sebentar, ada waktunya. Jawabannya cuma satu nih loh. Ini saya tunjukkan ya. Nanti waktu dulu, sabar, ditahan dulu waktunya. Silakan Pak Ustadz. slow Bu. Saya kan santai toh dari awal loh, santai lah gitu. Kalau kecuali lawan sampean itu Mas Kores, Uni Rifa, saya santai dari awal kok. Jadi seperti itu. Nah, ketika ya tektus ternyata yang dikatakan itu mayoritas mengambil dari itu, kok di LAI tidak sama, dan ternyata dari kodeks yang tertua juga tidak sama, maka kenapa yang lebih muda itu yang dibenarkan seperti itu? Kenapa kok tidak ngambil yang tertua? Atau yang disebut dengan, meskipun penemuannya kata anti ya, pada tahun 1800, ternyata ada yang lebih dituakan dan itu disepakati. Ada pada abad 400 ya, abad keempat, ternyata ada dipakai. Makanya banyak yang hilang perikopnya itu. Mungkin bisa dijelaskan itu. Kok yang muda ini lebih di depan seperti itu? Oke. Silakan, Bu Sofia. Pasti ngamuk. 1, 2, 3. Pasti kamu nggak mengerti ya. 4. Bagaimana proses terjadinya Alkitab kita? Nih kamu lihat nih. Lihat. New Living Translation. Ngamuk. Sama dengan yang kamu tadi katakan. Ini dia kayak ini kan gajah lagi birahi. Ada afterward Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of salvation that gives eternal life. Amin. Ini kan yang kamu katakan, ya enggak? Saya tegasin dulu nih. Jangan-jangan nanti pertanyaanmu keliru lagi. Kamu menanyakan ini dapat dari mana? Betul? Jangan framing dong. Kok pertanyaan saya keliru? Kok framing? Ini kok dibiarkan sama moderator ini? Saya tanya. Jawab aja kan pertanyaannya udah jelas tadi itu. Ya ampun. Gila betul. Udah diulang-ulang loh pertanyaannya, masih juga ditanya balik. Kan pertanyaannya jelas, kenapa di Lembaga Alkitab Indonesia menjadi 2 paragraf, sementara kodeksnya cuma 1 paragraf. Lembaga Kitab Indonesia curi ambil dari mana? Tuyul.
untung saya di mute. Kalau tidak, ku buat gigimu keriting. Ditahan dulu waktunya. Jangan framing. Santai. Ditahan dulu waktunya. Jangan dijalankan. Santai di pinggir pantai, makan sate sambil bawa petai. Santai di pinggir pantai, melihat cewek yang bohai, makan sate, bawa Mulai petai. stres dia. Mulai stres pakai bahasa Thailand. Yes. Mulai stres. Saya nyus. Nah tuh, kelihatan tuh 2 paragraf. Kamu mengatakan itu dibagi 2, Markus 16 ayat 8 itu dibagi. Itu pakai kodeks dari mana itu? Jangan-jangan pakai kode pos. Jangan data bahasa Arab lagi. Gila. Allahu Akbar. Aduh. Framing lagi kan? Ayo Ustaz Wifi. Ustaz Wifi. Coba tertawa yuk. Netizen aja tertawa. Mulai stres dia stres. Moderator seperti ini tidak berguna ini. Mulai stres dia nggak menjawab kan? Nanti moderator yang islam. Iya. Si Ferdinand kapal selam ini ngomong lagi. Nah tuh muncul tuh. Kalau memang bisa ikutin peraturan kan jadi ini dengan singkat mereka semua pesan itu kepada Petrus. Ini memang nggak ada. Di kodeks mana itu didapatkan? Coba. Ya bacakanlah peraturannya biar tahu ini audiens yang di YouTube. Bacakan lagi. Lah nggak menjawab tuh gimana tuh? Allahu Akbar. Yuk. Saya jadi ngantuk. Iya kan saya dibandingkan sama apa? Ya aku tanya dibandingkan sama apa? Alkitab bahasa Arab maksudmu? Lah, itu yang ditanya paragraf kedua itu dapat dari mana, Tuyul? Yang keriting-keriting di bawah Kak Cacing ini apa? Ya ampun, sampai segitunya. Belum lihat tulisan Yunani kayak mana. Coba dilihat itu. Kita perjanjian baru kita bahasa Yunani. Kamu bisa bahasa Yunani? Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa bahasa Yunani. Saya tidak bisa, ya sudah lah kamu tunjukin keriting-keriting Cacing ini. Aku udah ngerti juga tuh yo. Nah, mulai kamu. Fokusnya masuk. Jangan framing. Sampean bahasa Arab alibat aja mungkin dah hafal sampean. Kamu ngapain aku bahasa Arab? Makanya loh, Al-Quran bahasa Arab tapi kamu nggak tahu, kan lucu. Mengkritisi kitabnya umat Islam tapi membacanya aja nggak bisa. Ya sinting namanya itu, bos. Gimana ceritanya itu? Kalau saya bisa bahasa Arab habis ditanya apa? Markus 16 jawab. Nah tuh jawab. Markus 16 kenapa 2 paragraf Tuyul? Nah itu. Nah tuh, itu kodeksnya tuh. Yang kamu tanyakan itu apa? Itu ditanya kenapa ada kalimat dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Sementara di original teksnya tak ada. Gimana sih? Ini ditanya malah balik nanya. Loh, saya sudah ngomong nih loh. Pertanyaan jawabannya juga sih perlu diambil dari tekstus reseptus. Nah itu tidak ada di situ. Astagfirullahaladzim. Udah muncul. Gimana teman-teman di live chat? Lihat kan, screennya nggak ada kan? Asik. Panas dia. Ya tunjukkan mana coba. Mana coba tunjukkan. Karena sampean mengatakan ngambil dari tekstus, kenapa di Markus 16? Nah, jangan-jangan ambilnya dari kakus. Mana tekstusnya mana? Tunjukkan dong. Mana coba? Nah yang ada tertera ini di layar hanya 1 paragraf. Ya ampun. Ini loh aku lagi buka. Kalau ribut. Suara sampean kok berubah kayaknya, Bu? Ya. Mulai panik. Ya. Mulai panik. Ya. Orang Jawa. Aduh. Ya. Mulai panik. Ya. Mulai sakit. La. Ini Markus 16 ayat 8. Itu sih mbok tanyake toh. Iya. Enggak. Mana yang kamu katakan tidak cocok tuh mana? Yang kamu bilang terbagi 2 tuh mana? Loh, pura-pura nggak tahu, nggak malu, udah ditunjukin segitu jelasnya masih pura-pura, padahal sudah terjemahan pula tuh, dasar manusia tak punya anus, gila. Coba buka LAI. Coba buka LAI. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan ada. Tolong ngapain saya screen baru kan kalau tidak ada? Kedua, narasumber mempercepatnya. Kalau tidak ada, ngapain saya screen baru kan? Jangan dibilang ada. Yang ada, jangan dibilang tidak ada. Verto,
Tidak fair play. Sofiatul Bisu. Sofiatul Bisu. Ya, ditanyakan Markus 16-nya. Dari tadi itu aja terus. Terus, kok sama dengan Tektus? Loh lah ya, saya jelaskan dulu yang kamu tanyakan ini kan. Iya, itu Tuyul. Ngapain kau tanya ulang? Teman-temannya ini menurut kamu enggak ada di sini toh? Ya enggak? Iya, terus? Saya sudah mengatakan, ya, di terjemahan manuskrip satunya ada, di manuskrip lainnya tidak ada. Manuskrip yang ada itu bukan ada yang tanda dalam kurung. Nah, yang ada itu mana? Tunjukkan yang ada itu di mana? Mana tadi? Allahu Akbar, kebenaran telah datang. Allahu Akbar. Jalan timer. Itu apa timer? Jangan dulu jalan. Bagaimana baru membuka data? Kalau ditampilkan data, macam mana timer berjalan? Yang lama kali berdua-dua itu. Gak bisa. Ini kan Sofiatul Bisu. Sofiatul Bisu. Sofiatul Bisu. Tidak bisa jawab. Tralalalala, tralalalala. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemenangan ada di pihak kita. Kebenaran ada di pihak Islam. Allahu Akbar. Lama kan? Iya, biar aja ini. Yang saya hadapkan keduanya, baik Kristen mau Islam, bukan. Nggak usah di komen. Komen saya hostnya di sini. Hostnya aturannya moderator yang bicara. Oh, ya, saya memerintahkan kedua moderator. Nah, itu timernya. Mana jawabanmu, Christine? Penasaran kali aku, Nduk. Markus 16 nomor 8 itu rampok dari mana kok jadi ada tambahan satu paragraf gitu loh. Di kodek mana tambahannya juga kan gitu kan. Nah, kodek dari mana tambahannya? Baru cari. Bikin malu Kristen sedunia baru cari. Oh iya, kamu juga nyari lah bukumu jadi kitab syair gitu. Lu renungin tuh, kenapa jadi syair Umayyah bin Abi Sa'd bisa masuk jadi ayat-ayat dalam. Cari dulu, Bu. Ini penonton menunggu loh. Peraturannya itu enggak boleh dibandingkan. Emang gua pikirin. Peraturannya itu sekarang fokus gitu, enggak usah bahas Quran lagi. Ini host sampai sudah jengkel nunggu ini. Ya. Ayo tangan terkepal. Lantunkan takbir. Allahu Akbar. Lantunkan takbir. Allahu Akbar. Saya itu tidak akan terpancing baik dari Kristen sama dengan Islam. Allahu Akbar. Aduh. Sofiatul. Pantas aja kamu nggak mau melawan saya. Aduh, anakku yang paling tua. Oke. Sofiatul. Udah aku bilang jangan ikut perang. Kamu ikut perang matilah kau. Ya ditolak lah kemungkinan, mungkin netizen akan bilang itu ditolak saja. Sebentar, aku cari dulu. Ini kan yang debat sudah bersedia. Kasihan kali baru dia cari, ya ampun. Aduh, aku pusing dengan kalian. Pusing dia. Dia teriak, aku pusing. Podrex, aku pusing. Ngerti. Kalau ngerti bilang ngerti. Kalau mau cari sekarang kan ada waktu. Silakan. Iya, cari aja sudah. Nanti kalau sudah ulang tahun bangunkan saya. Urusan pribadimu itu. Ya urusan pribadimu, jangan campur. Tapi Yesus datang kedua kali kok nanti kalau nggak bertobat, tahu nggak? Jawab dong. Masa sampai Ustaz Wafi bilang ya udah nanti kalau aku ulang tahun baru kesebangun aku. Aku santai kok, Bu. Coba sarkas. Wedi aku, Bu. Loh, karena variasi teks itu banyak sekali. Kau suruh aku cari ribuan. Emangnya gue ini ahli loh. Wah, alasan aja. Mau cari di mana? Cuman kan kalau kamu minta ini tepatnya papirus yang berapa, Bu? Kan gue mesti cari. Gue bukan sekarang cari udah. Jadi dua-duanya dapat kerjaan, tugas mencari. Yang dua-duanya diam dong kalau lagi nyari. Gue ngasih gue tugas. Ya silakan, cari itu jawab pertanyaan dari Sofi. Dia katakan dia sudah mulai pusing namanya. Pusing ya. Gini. Kalau kamu mau bahas teks variasi. Ini kan giliran kita bertanya. Jangan manuskripnya dimakan monyet. Nanti begini aja, masalah
nanti yang puisi-puisi itu kita lanjutkan lagi, tapi debatnya dalam bahasa Arab. Kasihan deh akan lo. kita aturkan waktu dengan orang Arab langsung. Jadi biar debatnya lebih berbobot, nyerah nih. Jangan lu keluarin bahasa Arab kita nggak ngerti, gua keluarin bahasa Inggris lu kagak tahu. Nyerah nih. Jadi gimana nih pertanyaannya Ustaz Wafi gimana nih? Dipending dulu atau nyerah gimana? nih. Kalau Masih kamu mau. spesifik, variasi teks tuh banyak ribuan. Udah aku bilang Kamu jangan saya- ikut kamu kasih perang. kita tema, bukan. Kamu Ikut di medan tempur. Matilah Tapi kau. Udah di situ bisa tolong ditutup saja. Apa? Ya, Kok ditutup? Saya belum bertanya toh. Jadikan PR aja sudah, ada apa-apa. Nanti Ya. kalau sudah sampaikan sama saya Bu ya. Belum tentu Ya, suka-sukaku. Jangan gitu dong. Pak Erben, masih adakah Pak Erben? Bisa tolong ditutup saja Pak Erben. Ya, Jadi, ampun dia. Pak Ustadz Wafi, terima kasih Bang Brewok ya. Kita Kasihan akan sama-sama. malam lagi next time ya, mungkin akan Ya dengan ampun. format yang lebih baik ya. Buka Ini dulu baru, dong, aku pingin bertanya dong. moderator Gimana baru sih? pertama kali ini Kita mengadakan hand raising debat lagi ya. seperti ini, jadi kita akan Mana tahu dikasih kesempatan perbaiki. bicara. Terima kasih ya. Kita obrak-abrik dia punya Ya, Zoom. saya minta maaf juga saya Pak ya kalau ada salah ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Kalau Pak Erben masih ada, Oke, aku ada. Kita Aku ada. lagi ya. terima kasih. Ya, mau diapakan Bu? Ditutup doa? Tutup doa saja Pak. Mau dia Lemes semuanya. Satu Oke, Zoom, kita doakan. satu room Terima lemas kasih semua. Ya kebenaran yang sudah ampun. diberitakan. Berikanlah hikmat kepada Bikin semua yang malu mendengar. aja kalian. Sosok hebat bahas Al-Quran, manuskrip Al-Quran, giliran kitab lain ditanya aja sedikit nangis piye to, Mas. Erben, ember bocor. Berkati Bu Sofi, berkati juga Ustadz supaya dia bisa menjadi seorang tokoh Yalah, yang benar-benar banyak mencintai cerita. Yesus. Udah Terima cebok kasih aja sana, terpujilah Tuhan. pakai air 1 Amin. sendok. Tuhannya Yesus, amin. Allahu Akbar. Tuhan Yesus dong. Tuhannya Yesus ya Bapak. Oke, makasih. Thank you Mbak Sofi. Mohon maaf kalau ada kata-kata. Ya, oke, thank you. Siapa? Nanti kita ketemu lagi ya Ustadz Wafi, kita atur lagi. Saya tidak mau dengan yang lainnya, kalau dengan Ustadz Wafi saya masih oke. Ah, takut Ya, sama itu aku. di bawah yang Arab itu saya pengen bicara. Nanti di arrange Live. yang Live serentak ditutup. Takut Semua sama dari aku. Kristen dan Islam. Yang live Live-nya tolong ditutup semuanya. sebentar Bang Brewok, tunggu sebentar. Sepatu takut ya. sama aku. Oke, sudah ditutup semua. Nanti untuk kelanjutannya mungkin bisa hubungi Ibu Heni. Ya, Ibu Heni. Ibu Heni. Masih mau lanjut nanti kayak pendeta MYM. Nanti sesi ketiga kita bahas Ya, kata Allah. setelah nanti Pak Petra Nah, nanti taunya ke sampai Ibu sekarang Heni sunyi juga. senyap. Mungkin lebih enak Banyak langsung ke cerita Ibu kalian. Heni, karena Ibu Bukan Heni 1-0 akan lagi, 1000. waktunya. Kalau sama MYM kan Yang 2-0. mudah-mudahan Tambah ini waktunya pas saya bisa 3-0, bertugas, bro. karena saya sedang di tengah-tengah kerja, jadi saya tidak bisa bertugas. Ya, Allahu mungkin Akbar. Masya Pak Allah. Ustadz, kalau Terima kasih hari ya kalau pagi teman-teman bisa live chat ya netizen yang saya cintai dan saya kasihi. Mohon maaf kalau saya banyak tertawa ya karena Supiatul ini adalah penghujat kelas kakap dan kita lihat malam ini dia tumbang setumbang-tumbangnya. Dengan kejadian ini saya yakin sekali ya dia tidak akan pernah masuk ke toilet selama 3 bulan. Berak di celana dia sekarang saking stresnya. Allahu Akbar. Ya, jangan ditutup dulu. Ini teman-teman saya mau infokan ke netizen. Suara saya jelas nggak? Biar ditutup itu dulu. Supaya kita lihat siapa kitab yang penuh dengan syair ya. Kita buktikan. Makanya Supiatul itu tidak mau dialog dengan kita. Tempat saya tinggal di Amerika, jadi saya pronounce-nya Inggris ya. Pak, saya bisa ajak masuk ke playroom, Pak. Saya mau bicara sama Bapak dan Ibu Lindsay juga silakan untuk masuk ke playroom. Yang lain bisa stay di sini. Saya masih kerja, jadi ibu Heni aja yang mewakili, ya kan. Kalau saya ini udah bagi. Nanti co-host ya. lihat Oke, lagi ya, bisa bikin break Bang room-nya ya. Pak host. Yang Mbak, ungkapannya dia yang saya bentar ya. Aku tidak tahu, aku sementara mencari. Aku lagi pusing, ada 1000 manuskrip. Nanti dicari dia pulang ya. Ayo Bia. Bang Brewo ya sebagai saksi lah. Iya, Bang Boleh, Brewo boleh, silakan Bang Brewo. Sip. Oke, sudah Bang Brewo saya assign ya. Bang Brewo. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Bentar. Tiba saatnya kita membahas sedikit ya, 3 menit lah. Kita membahas sedikit pembuktian bahwa justru di dalam kitabnya Christine Sol Sepatu ini syair atau pepatah atau peribahasa itu berkumpul. Contoh ya, dicatat ya, contoh. Di dalam Yohanes 4 nomor 37, di situ diterangkan begini. Sebab dalam hal ini benarlah
peribahasa yang berbunyi yang seorang penabur dan yang lain menuai. Jadi ini peribahasa. Oke, saya ya. Billy, mana Billy? Billy minta dimasukkan. Maka Billy assign to oke. Siapa lagi yang dimasukkan? Bang Zuma tunggu saya buka. Ada yang mau disampaikan Bang Zuma? Loh, ya oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya. Kasih, ya, perkenalkan saya Suma Zulkifli Mabas. Jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa yang nantang Sofiatul itu sebenarnya saya yang menjawab tantangan beliau. Kok justru saya yang tidak dilayani gitu loh. Nah, sedikit saya ingin memberikan oleh-oleh buat teman-teman di sini terkait dengan tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah berisi syair atau peribahasa atau puisi-puisi gitu ya. Sudah selesai. Itu urusan Nah, silakan Anda baca di dalam Yohanes 4:37 kita nggak bahas atau 2 Petrus 2 nomor 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mati kembali lagi ke itu masih live dia, nggak melanggar peraturan. Orang serentak. Jadi itu di dalam kitab Anda dikatakan diturunin. Digantung aja dia, Bang. Islam melanggar peraturan Islamnya. Melanggar dia. Pelanggaran dia, Bang. Dipikir kita takut sama dia. Salah ya salah. Kalau itu saya boleh ngomong. Silakan teman-teman. Kalau memang itu Zuma nanti dijadwalkan lah besok sama saya. Mereka bahwa kitabnya lah yang penuh dengan peribahasa atau syair-syair. Nah, kita teruskan ya, sahabat. Tadi jadi jangan ngoceh dulu di sini. Nanti selesai. Instruksi dulu Pak Lidara. Yang harus mereka Pak Lidara, instruksi. Kemaluan mereka. Kok kemaluan? Ya, dengan keyakinan mereka bahwa ternyata di kitab kita diketahui oleh Bang Suma kalau di kitab itu banyak syair-syair. Dan bahkan kitabnya yang menerangkan tentang peribahasa-peribahasa tersebut. Contoh, seperti yang saya terangkan tadi ya sahabat, di dalam Yohanes 4 nomor 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi, yang seorang penabur dan yang lainnya penuai. Ini peribahasa coy, ini syair, ini puisi, ini pujangga diterangkan dalam kitab mereka. Dia menuduh, tapi di dalam kitabnya justru tertulis. Kemudian 2 Petrus 2 nomor 22 diterangkan begini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan oleh peribahasa yang berbunyi seperti ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini syair. Dituliskan sendiri. Inilah peribahasa yang tertulis di dalam 2 Petrus 2 nomor 2. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan satu debat antara para apologet Kristen melawan Ustadz Suma. Dan dari awal saja kita sudah melihat ya bagaimana Ustadz Suma ini dia terlalu banyak koar-koar saja di dalam room diskusi ini, yang pada dasarnya apa yang dia koar-koar itu dia tidak pahami sama sekali, apalagi semuanya berkaitan dengan kekristenan, semuanya berkaitan dengan isi atau ayat Alkitab yang dia comot dan dia tafsirkan dengan liar hanya untuk mencari keuntungan pribadi seperti itu. Tapi kalau kita melihat bagaimana seorang apologet Kristen ini dia sangat luar biasa ya, luar biasa saya katakan, karena saya melihat dari pembawaannya saja, dari setiap narasi dan argumentasi yang dia bawakan ketika dia membantah setiap tuduhan liar dari Ustadz Suma, itu sudah sangat baik, dan pastinya semua itu karena dia dipenuhi dengan hikmat Tuhan sehingga dia bisa meluruskan setiap kebenaran yang dibengkokkan atau disalahpahami atau disalah gunakan oleh seorang Ustadz Suma tersebut. Ya, kita berdoa supaya melalui diskusi ini banyak orang yang menonton dan banyak orang yang boleh melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan, dan pastinya kita merindukan supaya mereka juga merasakan anugerah Tuhan, keselamatan, menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Dan bahkan kita juga terus berdoa mendukung untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan untuk mereka terus bersaksi
menjadi berkat untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa, supaya banyak orang juga yang boleh memperoleh menerima anugerah keselamatan ketika mereka mengaku percaya dalam hati mereka, melalui mulut mereka, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Oke saudaraku, sebelum saya mengakhiri video saya di hari ini, saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan yang dimana firman ini sangat memberkati saya, yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-44. Di situ dikatakan, tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara yang terkasih, ayat ini menekankan bahwa kemampuan seseorang untuk datang kepada Kristus berasal dari tindakan Bapa, bukan dari kemampuan atau kehendak manusia sendiri. Dalam artian bahwa kita bisa datang kepada Kristus karena kita sendiri yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Kristus. Dalam artian bahwa kita juga tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri untuk bisa datang kepada Kristus kalau tidak ditarik oleh Sang Bapa tersebut. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai ayat ini. Yang pertama, tindakan Bapa. Ayat ini menekankan bahwa Bapa yang mengutus Kristuslah yang membangkitkan dan membangkitkan orang-orang yang akan datang kepadanya. Dan yang kedua, tindakan ada kemampuan manusia. Tidak ada kemampuan manusia. Mohon maaf, ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia tidak dapat datang kepada Kristus dengan kekuatan atau kehendak sendiri. Dan yang ketiga, Roh Kudus. Bapa bekerja melalui Roh Kudus untuk menarik orang-orang untuk datang kepada Kristus. Dan yang terakhir, kebebasan untuk menolak. Walaupun Bapa menarik semua orang, namun tarikan ini dapat ditolak dalam arti bahwa setiap kita diberikan kehendak bebas untuk memilih. Jadi semua tergantung kita. Yohanes 6 ayat 44 ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana Roh Kudus yang dikirim oleh Bapa bekerja dalam hati manusia untuk membuat mereka terbuka dan tertarik pada Yesus Kristus. Ayat ini juga menekankan bahwa semua yang diberikan Bapa kepada Kristus akan datang kepadanya. Oke teman-teman, sekian renungan singkat atau firman yang boleh saya bagikan untuk kita semua. Kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan kita juga terus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.